Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Jadi kelas ini tuh dadakan sebenarnya. Jadi karena beberapa waktu yang lalu saya tuh sempat share gitu ya teman-teman. Eh, saya share bahwa apa sih yang perlu disiapkan gitu ya kalau anak kita mau masuk SD gitu. Lalu saya share tuh ada tiga ya di saya share ya di Instagram. Jadi ada Ready Child, ada Ready School, dan ada Ready Parents gitu atau Ready Family sebenarnya ya Ready Family. Nah, terus sambil ngobrol gitu, terus saya bilang, oh iya. Teman-teman tertarik nggak ya kalau saya cerita bagaimana anak eh, pertama saya sebenarnya udah direkomendasikan untuk masuk SD sama psikolog anak yang memeriksanya, tapi pada akhirnya kami putuskan untuk tetap di 7 tahun 3 bulan masuk SD-nya. Nah, terus rame tuh gitu ya, mau denger gitu, mau tahu ceritanya gitu ceritanya. Jadi apa namanya? Nah, terus kayaknya saya belum sempet-sempet. Nah, jadi kemarin, aduh, kayaknya saya punya utang nih gitu. Saya punya utang belum cerita tentang itu, padahal udah janji. Oh ya udah deh sekalian aja kita bikinin kelasnya. Nah, siapa nih teman-teman yang apa namanya resah juga. Jadi anak mendingan 6 tahun atau 7 tahun ya gitu. Siapa di sini yang kebingungan, yang lagi deg-degan, lagi kebingungan gitu. Boleh share ya teman-teman ya. Kebingungannya apa? Anaknya umur berapa? Nah, itu tuh boleh banget tuh di-share. Tunggu sebentar. Suara saya kedengeran kah? Suara saya kedengeran atau tidak? Amankah? Terus tampilannya di layar saya nggak tahu nih di YouTube apakah lancar, aman? Oke, karena kalau di YouTube yang lagi saya lihat, sayangnya nggak ada nih, gitu ya. Atau gimana? Sebentar. Oke, terus katanya sih kalau di YouTube memang agak delay ya, gitu. Oke, ya udah. Saya langsung aja ya, kayaknya udah mulai ramai juga nih teman-teman. Boleh share, boleh aman ya? Oh, hai. Waalaikumsalam. Ada Mbak Oselia, ada Putri. Aman ya? Ada Mbak Sylvia Wulandari. Ada Mbak Mehari. Saya Bu Fit, anak kelahiran Juni 2020, mau masuk pas 6 tahun 1 bulan atau 7 tahun 1 bulan. Oke, ya. Jadi mulai resah gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa segera ikutan join. Apa namanya? Nanti saya dikabarin ya, saya dikasih tahu kalau ada apa namanya masalah di audio atau apapun gitu ya. Oke, sip. Jadi kita mulai ya. Bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Jadi, oh ternyata kenalan dulu. Oke. Jadi teman-teman, perkenalkan saya Vidya. Em, Sampai sekarang saya kalau ditanya apa namanya pekerjaan, ya sekarang mulai bilang play terapis dan trauma terapis, tapi juga saya nggak pernah melupakan bahwa saya itu awalnya guru PAUD dan TK gitu ya. Jadi apa namanya, ya saya memang memulainya dari kecintaan saya pada dunia anak usia dini juga memang dimulai dari jadi guru TK ya, guru PAUD dan guru TK gitu. Nah, teman-teman, oh mungkin ada yang satu apa namanya alma mater sama saya, mungkin ya di UI, di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, lalu mungkin di CAE gitu ya, Cipta Aliansi Edukasi, mungkin juga ada yang sama-sama mendalami diploma Montessori gitu ya. Halo, salam kenal teman-teman semua. Saya menulis beberapa buku, ada 3 buku parenting,
bernuansa Montessori, ada Jatuh Hati pada Montessori, buku pertama saya, lalu Keajaiban Membaca Tanpa Mengeja, itu semua tahapan belajar membaca semua ada di situ, gitu ya teman-teman. Lalu ada Hari-Hari Montessori untuk anak usia dini, gitu. Itu terbitnya waktu pandemi. Jadi karena saya resah sekali pandemi waktu itu kita beneran nggak bisa keluar, khawatir sama kesehatan anak-anak, kesehatan kita sendiri. Tapi saya percaya bahwa tetap ada yang bisa diupayakan di dalam rumah gitu ya. Lalu saya juga menulis buku anak dan keluarga, judulnya Hito Merasa Kecewa dan Serunya Hito Menjadi Kakak. Nah, pada tahun 2020, salah satu buku saya yang Keajaiban Membaca Tanpa Mengeja ternyata dianugerahi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Waktu itu ada acara anugerah pustaka terbaik yang setiap tahun diadakan. Alhamdulillah mendapat penghargaan terbaik ketiga kategori pendidikan anak usia dini. Gitu. Ya dari tahun berapa ya? Berarti 2017, 2016 gitu ya. Saya aktif mengisi kelas-kelas atau seminar-seminar parenting. Waktu itu sebelum pandemi offline ya, seru banget. Lalu sempat online juga dan alhamdulillah terus berjalan. Apa namanya? Saya juga merupakan konsultan dan memberikan pelatihan guru dan manajemen sekolah. Ya, ini juga keseruan workshop Calistung untuk anak usia dini. Jadi workshopnya bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk orang tua. Gitu. Ada program intensif Montessori juga. Nah, beberapa waktu terakhir saya mendalami trauma, kemudian saya menggunakan teknik trauma processing terapi. Saya praktik di dua tempat saat ini, di Bogor dan di Jakarta. Jadi teman-teman kalau selama 15 tahun terakhir saya ngomonginnya kelas parenting gitu ya, ngomonginnya ilmu parenting. eh Lalu kemudian saya berusaha belajar juga mendalami tentang trauma. Akhirnya saya memahami bahwa oh ternyata banyak hal yang bisa membuat seseorang tuh kesulitan mempraktekkan ilmu parenting. Ilmu parentingnya udah dapet, udah belajar terus, udah ngelotok berulang-ulang ikut kelas parenting, tapi when it comes to the reality gitu ya, ketemu sama anaknya kok biar semua ya gitu. Kok respons otomatis kita ketika berhadapan sama anak itu tetap ngamuk ya gitu misalnya, atau tetap melakukan kekerasan ya, atau tetap melakukan pengabaian ya gitu. Jadi ada banyak faktornya, salah satunya karena trauma. Jadi saat ini saya juga fokus bantu para orang tua untuk apa namanya memulihkan traumanya sehingga para orang tua ini bisa menjalankan perannya sebagai orang tua dengan lebih baik. Nah, yang menarik ternyata bukan cuma orang tua ya yang apa namanya jadi klien saya akhir-akhir ini, beberapa waktu terakhir itu juga individu yang belum nikah. Jadi justru untuk mempersiapkan pernikahan gitu ya, kita perlu siap dulu, kita perlu ya paling nggak menyadari dan mulai melakukan langkah-langkah pemulihan sebelum menikah, lalu juga lansia. Menarik ya teman-teman ya. Jadi saya kagum banget sama setiap individu yang berani gitu untuk mencari pertolongan dan melakukan upaya pemulihan gitu. Saya praktek di dua tempat di Bogor dan di Jakarta. Ya, kalau ada yang bisa saya bantu, please let me know gitu ya. Oh iya, kalau tadi TPT, Trauma Processing Therapy itu untuk dewasa. Nah, untuk anak-anak, saya bantu pakai teknik play therapy gitu. Saya terdaftar sebagai Certified Practitioner in Therapeutic Play Skill, terdaftar resmi di Play Therapy UK. Jadi Play Therapy Internasional, Play Therapy UK, dan Play Therapy Indonesia. Sama, saya juga praktek di dua tempat itu, di Jakarta dan Bogor. Ya, di CAC dan di Rimba Kenari. Nah, teman-teman, apa nih yang bawa teman-teman ke kelas ini malam ini? Wah, ini ya tadi ya. Ada yang anaknya kelahiran bulan Juni 2020. Aduh, masuk SD-nya 6 tahun 1 bulan atau 7 tahun 1 bulan nih ya, gitu ya. Ada yang, aduh bingung banget ini anak kedua lahirnya Januari. Mending 6 tahun kurang 6 bulan. Oh, mungkin 6 tahun 6 bulan atau 7 tahun 6 bulan gitu kali ya. Bener nggak? Ya kan? 6 tahun 6 bulan atau 7 tahun 6 bulan gitu. Karena kita kan kalau di negara kita di Indonesia cut off-nya tuh 1 Juli ya, teman-teman.
Jadi yang tanggal 2 Juli, 3 Juli itu tetap harus ngikutnya cut off-nya di 1 Juli gitu. Lu kenapa sih kan cuma beda hari aja? Iya, karena kalau yang 2 Juli oke, diokein, nanti yang 3 Juli ikut juga. 4 Juli, 5 Juli gitu. Jadi memang cut off-nya di 1 Juli di tahun ajaran berjalan gitu teman-teman ya. Oke, jadi kita dibawa oleh keresahan yang sama nih ya. Kapan sih anak masuk SD-nya gitu. Oke, jadi menu hari ini kita akan ngobrolin syarat masuk SD. Waduh, masuk SD aja kok ada syaratnya sih, gitu kali ya. Lalu ada ready child, ready school, dan ready parent atau ready family. Hmm, gitu ya. Mari belajar tahap demi tahap. Nanti kita bahas juga, ada kejutan, dan nanti ada penutup. Oh, bingung juga nih Bu Vidya, 7 tahun 9 bulan atau 6 tahun 9 bulan. Oke. 6 tahun 9 bulan atau 7 tahun 9 bulan gitu ya. Oke, kita bahas ya, teman-teman ya. Nah, kita ngobrolin dulu syarat masuk SD ya. Nanti yang kita obrolin itu ada terkait sama peraturan pemerintah karena biar bagaimanapun, walau bagaimanapun ya kita adalah warga negara ya, sebuah negara yang memang ada aturannya gitu. Memang pemerintah sudah membuat aturannya. Lalu kita juga akan bahas kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak nih gitu. Nah, tadi ya, kenapa sih perlu ada syarat gitu ya? Ini kan anak-anakku gitu. Kenapa sih biarin aja mau di apa namanya mau masuk sekolahnya, masuk SD-nya 6 tahun kek, 7 tahun kek, kalau mau 5 tahun juga kan terserah aja gitu ya sebenarnya. Nah, ini sih sebenarnya sangat terkait sama mungkin analoginya kayak ini ya teman-teman ya. Eh Hamil gitu, hamil itu berapa bulan? 9 bulan ya gitu. Berapa sih 38 minggu ya kalau nggak salah 38 pekan gitu, 9 bulan. Boleh nggak sih kita bilang ya udah deh 7 bulan aja gitu ya. 30 minggu aja deh kan cuma kurang 8 minggu nih gitu. 7 bulan aja lah atau 6 bulan aja lah udah engap nih udah nggak sanggup lagi gitu misalnya. Boleh nggak sih? Enggak kan ya, gitu. Jadi ya memang ada syaratnya tuh. Anak siap untuk keluar dari rahim ibunya, siap menghadapi dunia ini itu kapan? Ya, memang ada waktunya. Dan kenapa di 9 bulan gitu? Ya karena kan kita paham ya, oh organ-organnya udah lengkap. Oh, karena udah matang organ-organnya. Jadi ketika dia keluar dari rahim, itu dia udah siap nih untuk hidup di dunia ini, di luar rahim ibunya. Gitu. Jadi memang pasti tuh syarat itu pasti ada sesuatu deh di belakangnya. Yang sebetulnya untuk kebaikan kita juga sebetulnya, teman-teman. Untuk kebaikan anak juga sebenarnya. Gitu ya. Nah, kalau tentang masuk SD, ini juga karena dunia sekolah dasar itu adalah dunia baru yang sangat berbeda gitu. Saya saya tuh gini ya teman-teman ya. Saya tuh merasa bahwa setiap tahap tuh ya emang beda gitu. Setiap tahap kita jadi orang tua itu memang berbeda dan memang seru. Dan memang makanya saya selalu bilang kita tuh selalu jadi orang tua baru gitu. Nggak peduli berapa lama pun kita jadi orang tua gitu ya. Misalnya let's say orang tua kita gitu. Orang tua kita udah 38 tahun atau 40 tahun jadi orang tua gitu misalnya. Karena kita misalnya udah umur 40 tahun gitu. Tapi kan ini juga kali pertama beliau menjadi orang tua anak 40 tahun gitu yang walaupun misalnya ada kakak yang udah pernah 40 tahun, tapi belum pernah punya dua anak yang salah satunya 40 tahun, yang salah satunya gitu loh. Jadi menurut saya kita akan selalu jadi orang tua baru sih teman-teman gitu ya. Dan memang dunia masuk SD ini, dunia sekolah dasar ini memang dunia yang apa namanya berbeda gitu, yang kita perlu banget bekal. Jadi bukan hanya anaknya, tapi kitanya juga perlu banget bekal nih teman-teman ya gitu. Kita perlu kesiapan untuk memasuki dunia itu gitu. Nah, oke, tadi saya udah sempat ngobrol soal peraturan pemerintah. Tolong infokan saya, karena kan peraturan pemerintah tuh
apa namanya suka tiba-tiba diupdate gitu. Nah, saya tuh belum update nih. Jadi, sependek pengetahuan saya masih menggunakan ini nih, Permendikbud nomor 14 tahun 2018 gitu yang selama ya berarti dari 2018 tuh ya sampai sekarang at least sampai yang terakhir itu dipakai tuh selama sekian tahun terakhir ini terkait penerimaan peserta didik baru sekolah dasar, teman-teman. Jadi memang beneran ini di aturan pemerintah ya, di aturan apa namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu, memang disebutkan usianya tuh 7 tahun, teman-teman. 7 tahun ini dibuktikan dengan akte kelahiran. Makanya setiap anak kan memang perlu si akte kelahiran itu gitu. Lalu apakah saklek 7 tahun? Ya enggak juga sebenarnya, enggak terlalu saklek juga. Bukan enggak terlalu saklek. Ada disebutkan di situ di peraturannya itu paling rendah berusia 6 tahun atau serendah-rendahnya 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli. Ini yang tadi saya bilang ya, cut off-nya memang di 1 Juli, teman-teman. Di tahun berjalan. Bagi siapakah ini 6 tahun atau 5 tahun 6 bulan ini bagi siapa? Bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis psikolog profesional. Jadi bukan karena kita tuh oh, kayaknya anakku udah cukup pinter deh nih gitu ya. Oh, anakku udah bisa baca tulis nih. Oh iya, kayaknya anakku udah tua nih gitu misalnya. Udah siap nih kayaknya dia ya udah deh masuk SD aja. Nggak gitu gitu. Jadi memang ini untuk kasus tertentu yang memang anaknya dinyatakan oleh psikolog profesional tuh memang direkomendasikan gitu. Jadi kita perlu mata lain dan mata lain itu adalah profesional, adalah ahli yang menilai anak kita gitu. Dan syaratnya selain usia itu zonasi, teman-teman. Gitu ya. Nah, makna usia sebagai kenapa sih jadi syarat gitu ya? Usia itu jadi syarat kenapa sih? Karena diharapkan anak itu udah cukup terstimulasi, teman-teman. Karena teman-teman, kesiapan anak masuk jenjang sekolah dasar itu ternyata adalah sesuatu yang harus dilatih. Jadi anak masuk SD itu, anak siap masuk SD itu harus dilatih. Dia itu bukan, jadi kemampuan-kemampuan anak, kesiapan anak masuk SD itu bukan kemampuan yang didapat seiring bertambahnya usia. Jadi teman-teman, kita tuh nggak bisa ya, gini, oh ya udah, anakku kan nanti mau masuk SD umur 6 tahun atau umur 7 tahun. Ya udah, eh nanti juga biarin aja dulu. Nanti juga waktu dia umur 6 7 tahun nanti dia juga ngerti. Nanti dia siap sendiri gitu. Nah, itu tuh nggak begitu gitu. Kalau kita tidak mengupayakan, ya memang nggak siap sih, teman-teman. Contohnya, ah masa sih gitu kali ya. Silahkan datang ke sekolah-sekolah dasar gitu. Silahkan lihat ke sekolah-sekolah dasar. Bagaimana kita akan bisa melihat ada nggak di sini teman-teman yang anaknya udah di SD? Ada nggak yang udah di SD? Ada nggak yang anaknya tuh memang belum siap masuk SD gitu? Ya, jadi misalnya kemandiriannya nggak dilatih gitu. Terus belum bisa berpisah dari orang tua. Nah, itu tuh kalau nggak dilatih ya atau rentang konsentrasinya sangat pendek gitu misalnya. Nah, itu tuh semuanya tuh perlu dilatih. Dia nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk datang, ujuk-ujuk bisa tuh dia nggak bisa, teman-teman ya gitu. Jadi harus dilatih gitu. Jadi kalau teman-teman udah bosen mungkin ya yang udah sering ikut kelas saya selalu bawa-bawa apa namanya piramida belajar ini gitu, pyramid of learning. Ini tuh penting banget karena teman-teman lihat deh, paling ujung atas itu adalah academic learning, activities of daily living, behavior. Jadi kecerdasan kognitif, kemampuan dia untuk belajar itu paling puncak. Lalu ada kemandirian dan ada perilaku, teman-teman. Gitu. Itu yang paling puncak di atas. Teman-teman lihat ya, gitu. Itu academic learning, kemandirian, activities of daily living, dan behavior, perilaku. Semua kita pasti pengen anak kita pinter, anak kita mandiri, dan perilakunya baik. Tapi ternyata itu adalah hasil, teman-teman. Yang di atas itu semua adalah hasil. Hasil dari apa? Hasil dari latihan. Dari mulai anak di dalam kandungan, ya, sampai dia, ya tadi, umur-umur usia masuk sekolah. Gitu.
Jadi diharapkan setelah 7 tahun, kurang lebih 7 tahun distimulasi, diharapkan sensori dan motorik anak itu terstimulasi dan terintegrasi, teman-teman. Jadi bukan hanya terstimulasi, tapi juga terintegrasi. Terintegrasi itu gimana sih? Saling ngobrol. Anak tuh aware sama badannya. Nih, misalnya ya, ciri-ciri anak yang belum terstimulasi dan belum terintegrasi gitu misalnya. Jadi nanti dia akan kesusahan, teman-teman. Kebayang ya, dia lagi di kelas gitu, gurunya ngomong di depan, dia akan sangat mudah terdistraksi. Hal-hal sederhana. Jadi gini, teman-teman, yang namanya rentang konsentrasi itu bukan gini. Oh, aku konsentrasi nulis terus. Mau ada apa kek, ada alarm kebakaran, ada temennya nangis, ada apa segala macam, tetap konsentrasi gitu. Bukan. Yang namanya konsentrasi itu semua indranya tuh aware gitu, hidup aware sehingga dia anak yang punya reta konsentrasi yang baik itu maksudnya dia itu bisa memilah dan memutuskan mana distraksi yang perlu diabaikan, yang bisa diabaikan, dan mana distraksi yang penting. Sehingga kalau ada yang penting itu dia tetap bisa alert, dia tetap bisa aware. Misalnya, kalau ada neng 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 apa namanya eh yang jual es gitu, kleneng-kleneng gitu ya, dia lagi di dalam kelas lagi ngerjain tugas, dia bisa, oh oke, itu bisa aku abaikan. Ada buah jatuh, dia bisa abaikan itu. Tiba-tiba hujan, oke, nanti dia lihat, oh oke hujan, tapi dia bisa menilai bahwa aku tidak perlu bereaksi terlalu gimana-gimana juga gitu. Aku bisa tetap fokus. Tapi ketika ada alarm kebakaran atau ada teman di sebelahnya yang jatuh berdarah dan nangis, ya dia tetap bisa aware gitu. Itu tuh yang kita harapkan. Dan untuk bisa sampai anak kita begitu, itu tuh diperlukan stimulasi yang benar-benar berkelanjutan, yang serius dan berkelanjutan, teman-teman. Karena kalau enggak, itu dia akan kesusahan banget. Jadi dia akan terganggu bukan hanya sama apa yang terjadi di luar dirinya, teman-teman, tapi juga apa yang terjadi di dalam dirinya. Misalnya, jadi kalau teman-teman lihat piramida belajar ini ada yang updated version includes itu dia memasukkan introspection. Introspection ini apa sih? Introspection itu sensasi di dalam tubuh. Sensasi di dalam tubuh, apa sih sensasi di dalam tubuh? Lapar, kenyang, gatel, sakit, ngantuk, haus, capek, gitu. Itu tuh semua sensasi di dalam tubuhnya. Bayangkan kalau dia tidak terstimulasi dan dia tuh nggak aware sama sensasi di dalam tubuhnya. Misalnya contoh aja, dia tuh nggak nyaman sama tag di belakang, apa namanya, di belakang bajunya gitu ya. Di bajunya tuh misalnya ada tag, dia nggak nyaman di situ. Tapi pokoknya tubuhnya tuh nggak nyaman, tapi dia nggak tahu asal nggak nyamannya itu dari mana, teman-teman. Akhirnya pokoknya dia jadi nggak enak aja, nggak nyaman aja, resah aja gitu. Dia nggak tahu ini sebabnya apa, tapi pokoknya itu nggak nyaman aja buat dia. Akhirnya konsentrasinya dia juga terpecah. Dia nggak bisa fokus dengerin guru di depan. Dia nggak bisa fokus kerjakan tugasnya sampai selesai. Karena dia sibuk, semua energinya habis untuk dia nggak nyaman itu. Gitu ya. Atau anak-anak yang nggak aware kalau dia lapar gitu ya. Terus habis itu dia marah-marah aja. Tapi dia nggak ada awareness bahwa kenapa nih aku kesel terus, kenapa aku marah terus. Oh sebenarnya karena aku lapar. Kalau aku lapar, aku perlu makan. Kalau aku ngantuk, aku perlu tidur. Kalau ada yang nggak nyaman, gimana caranya aku singkirin itu? Kayaknya sederhana, teman-teman. Tapi percayalah, kalau tidak distimulasi, dia akan kesusahan. Gitu, ya. Nah, ketika anak udah 7 tahun, memang otaknya itu mulai mampu berpikir secara abstrak atau simbolik. Dia mulai paham clue-clue yang nggak tertulis gitu ya. Itu tuh dia memang mulai paham tuh umur 7 tahun. Lebih mampu melihat dari sudut pandang orang lain. Jadi teman-teman, ada yang namanya egosentris.
Egosentris itu fase ketika seorang anak itu melihat apapun hanya dari sudut pandangnya dia. Misalnya ada temennya bawa makanan enak, direbut gitu. Itu kan biasanya umur berapa sih? 1,5, 2 tahun gitu ya. Pokoknya semuanya tuh punyaku. Nah itu fase egosentris itu berbeda dari egois ya. Dia bukan egois, tapi memang dia masuk di fase egosentris di mana semua itu dari sudut pandangnya dia. Yang mana itu sebetulnya ada bagusnya, bukan ada bagusnya, itu justru fase penting ya, gitu. Memang baik, karena di fase itu dia jadi paham nih, apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka, apa kebutuhanku, gitu. Jadi itu fase yang normal sebetulnya. Tapi nanti pelan-pelan kita akan ajarin dia untuk juga melihat dari sudut pandang orang lain. Oke, kamu suka itu, tapi itu punya temenmu, jadi kamu nggak bisa ambil begitu aja gitu ya misalnya ya gitu. Nah di usia 7 tahun kalau kita latih terus si anak ini untuk melihat bukan hanya dari sudut pandangnya dia, tapi dari sudut pandang orang lain, insya Allah tuh di umur 7 tahun dia mulai bisa tuh lihat dari sudut pandang lain gitu. Jadi bukan cuma tentang maunya dia aja, tapi tentang hal yang lain. Nah ini tuh nanti terkait sama misalnya gimana dia aku maunya main bola. Oke, tapi oh ada besok tuh kata bu guru ada ulangan. Jadi aku perlu kerjain latihan soal gitu misalnya, teman-teman. Kebayang ya? Jadi bukan cuma apa yang aku mau, tapi oh iya ya ada sudut pandang lain nih gitu. Aku perlu mempersiapkan sesuatu gitu. Semakin mampu memahami konsep sebab akibat. Jadi memang di bawah 7 tahun itu memang susah paham sebab akibat ya. Memang di 6 tahun kalau udah dilatih ya, 6 tahun tuh mulai bisa sebetulnya gitu ya. Cuma memang enaknya tuh di umur 7 tahun tuh dia udah paham. Oh kalau aku nggak kerjain PR, besok aku akan ditanya sama guruku, jadi aku nggak bisa kasih PR-ku gitu misalnya. Oh, besok tuh ulangan. Kalau aku nggak belajar sekarang, besok aku akan kesusahan gitu misalnya. Ya, aku harus siapin barang-barangku sekarang karena kalau enggak besok pagi aku panik terus akhirnya jadinya terlambat gitu karena barang-barang belum diberesin gitu. Itu memang di umur segitu. Makanya teman-teman beda banget. Coba deh teman-teman cari ya, teman-teman kita lah, sesama orang tua gitu. Coba deh, pasti keluhannya tuh beda. Orang tua yang anaknya masuk SD umur 5, 5,5 tahun, ya di bawah 6 tahun gitu, 6 tahun, sama anak yang masuk SD-nya 7 tahun gitu. Biasanya nih, kalau yang, waduh iya nih susah banget nih gue berantem terus sama anak gue nggak mau ngerjain PR, anak gue gitu ya, teman-teman ya. Anak gue susah banget dibanguninnya tiap pagi gitu. Coba cek deh. Biasanya tuh yang di bawah 7 tahun tuh, karena bukan salah anaknya sih, ya lebih ke memang otaknya belum sampai ke situ gitu ya teman-teman ya. Jadi memang dianjurkannya tuh 7 tahun sebetulnya gitu. Kita tonton yuk sebuah video yang ngejelasin nanti kita akan bahas namanya executive function teman-teman ya. Nah ini videonya menurut saya cukup baik membantu kita untuk memahami apa itu apa namanya si executive function. Sebentar. Nah, apakah sudah terlihat teman-teman? Oke, udah terlihat? Kita mulai ya videonya. Science tells us that the experiences we have in the first years of our lives actually affect the physical architecture of the developing brain. This means that brains aren't just born, they're also built over time based on our experiences. Just as a house needs a sturdy foundation to support the walls and roof, a brain needs a good base to support all future development. Positive interactions between young children and their caregivers literally build the architecture of the developing brain. Building a sturdy foundation in the earliest years provides a good base for a lifetime of good mental function and better overall health. So, just how is a solid brain foundation built and maintained in a developing child?
One way is through what brain experts call serve and return interactions. Imagine a tennis match between a caregiver and a child, but instead of hitting a ball back and forth across a net, various forms of communication pass between the two, from eye contact to touch, from singing to simple games like peekaboo. These interactions, repeated throughout a young person's developing years, are the bricks that build a healthy foundation for all future development. But another kind of childhood experience shapes brain development too, and that's stress. Good kinds of stress, like meeting new people or studying for a test, are healthy for development because they prepare kids to cope with future challenges. Another kind of stress, called toxic stress, is bad for brain development. If a child is exposed to serious ongoing hardships like abuse and neglect, and he has no other caregiver in his life to provide support, the basic structures of his developing brain may be damaged. Without a sturdy foundation to properly support future development, he is at risk for a lifetime of health problems, development issues, even addiction. It's possible to fix some of the damage of toxic stress later on, but it's easier, more effective, and less expensive to build solid brain architecture in the first place. One of the things building sturdy brain architecture supports is the development of basic emotional and social skills, an important group of skills which scientists call executive function and self-regulation, can be thought of like air traffic control in the child's mental airspace. Think of a young child's brain as the control tower at a busy airport, all those planes landing and taking off, and all of the support systems on the ground simultaneously demand the controller's attention to avoid a crash. It's the same with a young child learning to pay attention, plan ahead, and remember and follow lots of rules. Like all of us, kids have to react to things happening in the world around them, while also dealing with worries, temptations, and obligations on their mind. As these demands for attention pile up, air traffic control helps a child regulate the flow of information, prioritize tasks, and above all, find ways to manage stress and avoid mental collisions along the way. Having this ability is a necessity for positive and level mental health. Developing effective air traffic control, overcoming toxic stress, and building solid brain architecture are things kids can't do on their own. And since strong societies are made up of healthy, contributing individuals, it's up to us as a community to make sure all young people have the kinds of nurturing experiences they need for positive development. To build better futures, we need to build better brains. Gitu. Seru ya? Tunggu sebentar. Saya kembali share screen. Oke, kita bahas ya teman-teman ya video yang tadi. Sebentar, kita bahas. Oke, jadi tadi kita dikasih tahu tuh ya, kalau otak manusia itu berkembang dari waktu ke waktu melalui pengalaman. Jadi berbagai pengalaman. Jadi makanya semakin kaya pengalaman yang kita paparkan ke anak kita, itu anak kita memang otaknya makin berkembang gitu. Jadi kalau anak yang ya udah di rumah aja, ini kan biasanya ada perdebatan gitu ya antara orang tuanya anaknya disekolahin atau nggak disekolahin gitu. Ini bukan soal disekolahin nggak disekolahin ya teman-teman ya. Ini soal anaknya tuh dapat experience yang banyak dan kaya nggak sih gitu. Karena jangan sampai nih kan sebetulnya memang anak usia dini di bawah 6 tahun, di bawah 7 tahun tuh memang nggak perlu sekolah kan ya, belum wajib sekolah gitu. Tapi pertanyaannya, kalau tidak sekolah, itu di rumah, dia dipaparkan sama banyak pengalaman yang bikin otaknya itu berkembang nggak sih? Karena teman-teman, kalau otak anak itu didiemin aja, ya otaknya itu akan apa namanya nggak berkembang gitu. Ada buktinya. Jadi teman-teman silakan cari kasus namanya Ginny Wiley. Bagaimana ada seorang anak yang dikurung di basement sama bapaknya selama 13 tahun. Ya udah, anaknya tuh nggak berkembang otaknya. Dia dikurung waktu dia umur 2 tahun. Jadi waktu dia dikeluarin umurnya 13 tahun, itu perilakunya seperti anak 2 tahun gitu.
Jadi ini bukan cuma soal sekolah atau nggak sekolah. Yang sekolah pun coba dicek di sekolahnya itu ngapain aja anaknya. Apakah distimulasi sesuai usianya, sesuai tahap perkembangannya, apakah dia mendapat paparan pengalaman yang kaya di sekolah, atau ya sebenarnya di sekolah nggak dipaparin apa-apa juga gitu misalnya ya, atau tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Misalnya anak 2 tahun udah disibukin sama worksheet gitu ya. Bukannya worksheet nggak boleh, tapi paham dulu nih teman-teman, tahap perkembangan anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu apa sih? Sehingga kita bisa memberikan pengalaman yang tepat ke anak-anak kita. Gitu ya. Lalu ada apa lagi tadi? Oh, tadi ya kita dikasih tahu juga di video itu tadi. Ada pentingnya fondasi yang kokoh supaya otak berkembang dengan baik. Fondasinya tuh kokoh gitu ya. Namanya juga kita lagi membangun sesuatu. Kayak kita lagi bangun rumah ya fondasinya tuh harus kokoh. Apa sih fondasinya gitu ya? Fondasinya itu adalah salah satunya interaksi yang positif antara anak dan pengasuh. Pengasuh ini tuh siapa sih? Siapa yang disebut pengasuh? Pengasuh ini adalah siapapun orang dewasa yang ada di sekitar anak. Kalau di rumah ya berarti orang tuanya. Ada siapa lagi di rumah? Ada orang tuanya, ada bibi, ada mbak, ada kakek nenek misalnya, ya ada tetangga. Nah, itu tuh kalau dia di rumah, diapain ini anak? Apakah dibiarin aja, disuruh nonton sama TV, diasuh sama TV, sama gadget, atau sebetulnya diajak ngobrol dua arah? Karena di situ tadi teman-teman tangkap ya, ada yang namanya serve and return. Jadi bagus banget kalau anak itu, ini beneran fondasi untuk masuk SD ya teman-teman. Kelihatan banget deh teman-teman ya. Anak-anak nggak usah nunggu anak umur SD deh. Kelihatan banget anak umur 3 tahun, anak umur 4 tahun, ya bahkan anak umur 2 tahun. Anak yang biasa diajak ngobrol, anak yang biasa diajak ngobrol dua arah gitu, sama anak yang didiemin aja, diasuh sama tadi ya sama gadget, atau orang tuanya tuh kalau ngobrol ya pendek-pendek aja gitu. Dia kan nggak ngerti ini ya gitu ya. Jadi anaknya nanya tuh jawabnya selewat-selewat aja gitu. Sama anak yang memang terbiasa untuk diajak ngobrol dua arah dalam tektokan gitu ya. Itu pasti beda banget deh teman-teman gitu. Jadi please 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 jangan apa namanya nungguin anak ngerti dulu baru diajak ngobrol. Justru anak itu akan ngerti kalau sering kita ajak ngobrol gitu teman-teman ya. Nah, lalu ada stres. Oh, tadi kita belajar ya teman-teman. Ternyata tidak semua stres itu buruk. Ada jenis-jenis stres yang ternyata positif stres. Positif stres ini apa sih? Positif stres ini memang diperlukan sama anak kita. Positif stres ini bukan sesuatu yang berbahaya. Ini memang bikin kita nggak nyaman, jantung mungkin berdebar lebih cepat gitu ya. Tapi sebetulnya masih aman. Misalnya ketemu orang baru yang aman ya gitu. Misalnya anak kita sekolahin, kita udah yakin nih sekolahnya tuh sekolah yang aman, terus tidak ada kekerasan, nggak ada pengabaian di situ. Nah, anak kita mungkin deg-degan masuk ke lingkungan baru, gitu. Dia deg-degan untuk menyapa teman baru, gitu. Nah, hal-hal kayak gini tuh ya nggak apa-apa sebenarnya, gitu ya. Justru bagus. Kayak kita mau ujian misalnya, itu kan kita agak stres ya, gitu. Tapi kan ini stres yang positif, stres yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Saya jadi tiba-tiba ingat tadi siang apa namanya suami saya jemput anak-anak sekolah naik motor, ternyata apa namanya bensinnya habis di jalan gitu, di tengah-tengah bensinnya habis. Terus oh ya gimana ya gitu, oh mogok kan bener-bener habis sama sekali. Oh ya udah motornya diparkir dititipin di apa namanya rumah makan Padang gitu. Terus habis itu anak-anak diajak untuk jalan kaki yang lumayan jauh gitu ya. Ya sebenarnya nggak jauh-jauh banget juga, tapi jalan untuk beli apa namanya bensin gitu. Nah, itu kan nggak nyaman. Pulang sekolah panas-panas jam 12 siang. Tapi kan ya nggak apa-apa gitu. Kayak anak saya nggak perlu juga selalu dapat hal yang apa luxury selalu itu kan nggak, ya things happen, ya udah ya kita jalan bareng gitu, biarpun nggak nyaman nggak enak gitu, tapi ya nggak perlu takut juga sebenarnya anak kita, oh nanti anaknya jadi stres gitu misalnya ya, ya nggak juga ya nggak apa-apa gitu.
Jadi ada positif stres. Nah, yang harus kita hindari adalah apa? Toxic stress yang jangan sampai anak kita apa namanya kena itu yang kita hindari sebetulnya adalah toxic stress. Toxic stressnya apa sih? Ya itu tadi ya, ada kekerasan. Teman-teman ada 5 jenis kekerasan. Kekerasan fisik, psikis, verbal, seksual, ya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan satu lagi adalah pengabaian. Nah, ini 5 hal ini yang jangan sampai terjadi di anak kita. Karena kalau sampai ada hal itu, maka apalagi tidak didampingi gitu ya, dan terjadi dalam waktu yang lama, atau terjadi di awal-awal kehidupan seorang anak, itu memang akan menjadi trauma gitu misalnya. Apa aja sih misalnya contoh-contoh toxic stress ya? Biasanya misalnya karena kan gini ya teman-teman, trauma itu tersimpan di tubuh manusia itu dari dia ada di dalam kandungan sampai sekarang. Nah, jadi apapun yang terjadi di rentang itu tuh bisa sangat berpengaruh. Misalnya eh, ini adalah kehamilan yang tidak direncanakan gitu misalnya. Lalu proses kehamilannya sangat berat misalnya. Lalu apalagi ya? Kehamilannya sangat berat, kehamilannya tidak direncanakan. Lalu ibunya saat hamil itu mengalami lonjakan emosi yang luar biasa. Ada peristiwa yang sangat besar yang terjadi yang mempengaruhi. Makanya kan sebenarnya gitu ya teman-teman, kita suka dengar tuh, jangan berantem sama ibu hamil. That's true gitu. Itu benar karena emosi ibu hamil itu terekam dalam tubuh janin dan terekam sampai dia dewasa gitu ya sampai sampai dia besar itu terekam. Lalu misalnya di awal-awal kehidupan proses kelahiran yang berat ya misalnya sangat berat. Aduh ada salah satu klien play terapi saya yang eh, udah bukaan 9 macet, udah luar biasa sakitnya gitu, udah panjang banget, lalu di bukaan 9 tiba-tiba dokter bilang ini nggak bisa, ini harus sesar gitu. Jadi kebayang ya, wah udah dahsyat sekali sakitnya, lalu tiba-tiba harus sesar. Nah, sesarnya itu juga dia udah nggak ada tenaga, ini juga di luar kuasanya dia udah nggak, udah disosiasi ya, dia udah nggak tahu lagi gitu dan ada shocknya juga mungkin gitu. Nah, setelah itu juga mungkin ada fase-fase yang berat, misalnya pemulihan ibu, lalu proses adaptasi peran, tidak adanya dukungan dari orang sekitar, misalnya support sistemnya, belum lagi ASI gitu ya, persoalan ASI. Bagaimana seorang ibu biasanya sangat ingin memberikan yang terbaik gitu ya, pengennya ASI tapi nggak bisa, tapi terus gimana? Stresnya luar biasa, belum luka habis melahirkan, ada baby blues, ada banyaklah hal yang terjadi. Nah, itu sangat berpengaruh di anak juga. Jadi bukan cuma di orang tuanya, tapi juga di anaknya juga. Kabar baiknya, tadi juga disebutkan ya, bahwa bisa dipulihkan sebetulnya, bisa dibantu pemulihannya. Eh, ada nggak kelihatan gambarnya. Tadi saya sempat lihat ada yang komen nggak kelihatan gambarnya. Di teman-teman yang lain, apakah aman kelihatan gambarnya, teman-teman? Uh, please let me know, apakah aman? Suara dan gambar adakah? Aman? Oke. Mudah-mudahan aman ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kabar baiknya adalah ini bisa dipulihkan gitu ya. Jadi termasuk ya itu salah satunya kalau anak-anak dengan masalah emosi dan perilaku itu salah satu yang bisa dibantu adalah lewat play therapy. Gitu. Sebagai play therapy saya bantu cukup banyak anak-anak yang punya masalah-masalah tersebut. Termasuk juga anak saya. Cuma kalau jadi play therapist tuh nggak boleh apa namanya apa namanya nggak boleh menangani anaknya sendiri gitu jadi ya apa-apa kan kita refer ke kalau saya refer ke kolega saya jadi anak saya waktu itu traumanya adalah dipisah dari ibunya waktu dia harus masuk NICU gitu jadi untuk seorang bayi umur 14 hari
itu kan harusnya dia mendapat pelukan, mendapat sentuhan, mendapat rasa aman dari ibunya, skin to skin gitu ya, dibanyakin skin to skin dan lain-lain, ditenangkan karena memang anak-anak itu meminjam otak orang dewasa. Nah, ketika dia harus dipisah dari orang tuanya, tentu itu menjadi hal yang traumatis ya, karena kan memang secara alamiah, secara ya bayi itu anak kalau dipisah dari orang tuanya itu bisa meninggal ya gitu. Jadi mungkin itu antara hidup dan mati. Jadi itu yang kemudian kalau di kasus anak saya bikin dia jadi kesulitan untuk sulit berpisah dari saya waktu itu. Jadi separation anxiety-nya sangat tinggi gitu. Nah, belum lagi dia pernah sakit gitu ya. Nah, waktu fase-fase dia sakit itu saya juga sangat stres, baru lahiran, anak sakit yang waktu itu cukup berat gitu. Jadi stresnya ibu itu juga, karena kan emosi itu saling menular ya gitu. Jadi itu juga terrestore di tubuhnya dia gitu. Kabar baiknya bisa dipulihkan gitu ya, insya Allah bisa dipulihkan. Nah, anak tuh perlu latihan regulasi emosi tadi ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, temptation itu juga banyak gitu ya. Kekhawatiran-kekhawatiran itu juga banyak. Tugas-tugas itu juga ada banyak. Nah, bagaimana dia bisa ngatur tuh gitu. Waktu dia, kapan dia harus berbagi mainan, kapan dia harus skip untuk dirinya sendiri, kapan dia harus fokus, kapan tiba-tiba nyelip kok pengen cookies gitu ya. Nah, dia itu perlu, nggak semuanya bisa dia dapat, itu dia perlu latihan tuh gitu. Sampai dia bisa begitu. Nah, anak tuh nggak bisa ngelakuin semuanya itu sendiri. Kayak tadi yang saya bilang, anak itu meminjam otaknya orang dewasa. Makanya anak itu sangat memerlukan terutama orang tua yang punya kesehatan mental yang baik ya teman-teman. Karena dia itu anak itu meminjam otak orang dewasa gitu. Jadi dan anak tuh menyerap banget kondisi emosi em, orang dewasa di sekitarnya, terutama eh, ya bapak ibunya gitu ya gitu. Jadi dia nggak bisa ngelakuin itu sendiri. Kita makanya ada istilah kan ya, it takes a village to raise a child. Ya betul, ya memang betul gitu karena bagaimana emosi guru-guru di sekolahnya. Makanya sekarang saya juga selain membantu orang tua, saya juga berusaha untuk bantu para guru ya gitu karena tugas orang tua dan guru itu luar biasa dahsyatnya teman-teman. Kalau orang tua dan guru dan orang-orang dewasa di sekitar anak itu tidak pulih dari traumanya, maka dia akan sangat sulit mendampingi anak, teman-teman. Gitu. Karena kenapa? Karena ada sisi dirinya dia yang suka dibilang inner child itu ya, gitu. Sisi dirinya dia mungkin yang usianya lebih kecil itu juga terluka gitu. Bagaimana dia mau? Itu pasti susahnya luar biasa. Mengasuh sambil terus kesakitan gitu. Jadi saat ini saya banyak membantu tadi ya orang dewasa, biasanya terutama orang tua dan guru supaya bisa pulih dari traumanya gitu. Nah, tadi balik lagi nih, kenapa anak perlu siap sih untuk masuk jenjang SD? Kenapa? Kenapa gitu ya misalnya? Kenapa sih kok segitunya banget gitu? Iya, karena teman-teman ada penelitian dan ini penelitiannya penelitian yang panjang ya. Ini bukan kata saya gitu, tapi ini memang berdasarkan penelitian. Kesiapan anak waktu SD, waktu masuk SD itu berpengaruh pada peningkatan hasil belajar di tingkat SD dan SMP. Jadi ini tuh bukan cuma soal saat ini teman-teman, anaknya siap atau enggak, tapi kalau sampai dia masuk SD dalam kondisi dia nggak siap teman-teman, itu efeknya jangka panjang. Efeknya itu bisa sampai nanti dia SMP dan bahkan seterusnya gitu ya nantinya gitu. Lalu teman-teman, proses belajar itu adalah proses jangka panjang. Kita tuh kan belajar sepanjang hayat ya. Kebayang nggak gini, anak nggak siap masuk SD, anak belum siap masuk SD, tapi udah dipaksa masuk SD. Di SD dia kesusahan, gitu. Bertahun-tahun dia kesusahan di SD. Kira-kira nih teman-teman, bagaimana persepsi dia terhadap proses belajar? Kalau dari awal aja dia udah kesusahan, dia udah terseret-seret, dia udah terseok-seok, dia udah terengah-engah. Dia kayak udah nggak pernah bisa, nggak pernah bener, kesusahan banget. Maka besar kemungkinan persepsi dia terhadap proses belajar itu jadi
nggak bagus ya, atau mungkin jadi traumatis gitu, atau jadi bisa masuk ke core beliefnya dia. Dia jadi percaya bahwa aku tuh tidak mampu, aku tidak bisa, aku bodoh gitu. Itu kan yang dikhawatirkan sebetulnya gitu. Aku tuh nggak bisa ya gitu. Apalagi kalau ditambah dengan ini ya, apa namanya, tekanan yang luar biasa gitu dari lingkungan sekitarnya, dibanding-bandingin sama temennya, dibanding-bandingin sama saudaranya, aduh itu lebih-lebih lagi gitu ya. Jadi ini akhirnya the child versus the world gitu ya. Itu mengerikan sekali. Nah, pertanyaannya apa sih tanda anak siap masuk SD? Gitu nggak? Betul nggak? Itu pertanyaan kita semua kan. Jadi apa sih tanda anak siap masuk SD? Oh, ternyata executive functionnya berkembang baik. Waduh, apa itu executive function? Gitu. Saya izin minum dulu ya, teman-teman. Oh, ternyata udah 1 jam ini saya ngomong. Saya izin minum dulu. Oke, apakah itu executive function? Ya, oke. Executive function itu, teman-teman, dia seperti CEO yang mengatur berbagai hal agar semuanya bisa optimal gitu. Jadi ini bosnya nih si CEO ini ya, si apa namanya, executive function ini CEO-nya gitu. Ngatur semuanya supaya semuanya berjalan baik, berfungsi optimal. Nah, terkait dengan apa sih executive function ini, sangat terkait dengan rentang konsentrasi dan fokus. Ini dasar banget, teman-teman. Kalau rentang konsentrasi dan fokus kita nggak bagus, nggak baik, rentang konsentrasinya pendek-pendek, baru nyelesain ini, udah ke sini, sulit nih mendengarkan penjelasan yang panjang, bisanya pendek-pendek, pendek-pendek aja gitu ya. Nah, ini teman-teman bagus banget nih. Ada nggak yang udah mulai dari awal, terus memperhatikan selama 1 jam terakhir misalnya? Kalau iya, teman-teman keren loh. Karena ternyata nggak semua orang loh sanggup gitu. Ya, pada banyak orang itu apa namanya, rentang konsentrasinya tuh pendek sekali. Kalau ini bisa cuma 2 menit, 3 menit gitu, itu kan sangat tergantung dari sosial media ya. Sosial media tuh sekarang beneran yang cepet banget gitu. Itu sangat mengganggu juga gitu. Jadi executive function itu kita punya rentang konsentrasi dan fokus yang baik terkait dengan keinginan untuk menyelesaikan tugas. Kita stop dulu sampai di situ deh. Keinginan untuk menyelesaikan tugas. Teman-teman, berapa banyak anak tuh yang masuk ke dunia sekolah dasar tanpa ada sebenarnya di dalam dirinya dia keinginan untuk menyelesaikan tugas. Jadi kalaupun dia selesai menyelesaikan sesuatu, itu bukan karena dia kepengen menyelesaikan itu, tapi lebih karena disuruh-suruh aja, ayo dong, ini udah, ayo habis nomor 1, kita nomor 2 ya, ayo dong, ini kan soalnya tinggal 10 lagi nih gitu. Jadi akhirnya dia ngerjain tuh bukan karena, oke, ini soalnya apa ya? Aku pengen selesaiin ini deh sampai selesai gitu. Jadi ada keinginan, dorongan dalam dirinya dia untuk menyelesaikan tugas gitu. Itu tuh salah satu kerjaannya executive function gitu ya. Terus ada kemampuan merencanakan sesuatu supaya tujuannya terpenuhi. Misalnya apa ya, kita ngerencanain sesuatu nih. Oke, aku mau ngerjain tugas itu. Gimana caranya supaya itu selesai? Maka aku harus, aku lapar nih, jadi aku makan dulu, aku minum dulu, atau aku ke toilet dulu nih, aku pipis dulu nih, supaya aku bisa tenang ngerjain itu gitu misalnya. Itu tuh kemampuan merencanakan sesuatu tuh. Atau sesederhana, oke, aku mau ngerjain tugas, berarti aku harus ambil tasku karena bukuku ada di situ. Jadi aku perlu cari tasku, ambil tasku di keranjang, terus aku bawa ke sini, aku keluarin tasku, aku keluarin kotak pensilku, lalu aku cari halaman sekian. Gitu misalnya, halaman 45 aku mesti kerjain itu. Nah, itu tuh kemampuan merencanakan sesuatu tuh. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih, nggak bisa. Kalau anak kita apa-apa, ya dia tinggal duduk diem, duduk tenang, terus nanti semuanya ada di depan mukanya dia, gitu misalnya. Ya, ya gimana dong dia punya kemampuan untuk merencanakan sesuatu dalam mencapai tujuan gitu. Kemampuan mengontrol diri dan ikut aturan. Oh iya ya, aku sebenarnya pengen lompat-lompat sih, lari-larian tuh. Aku lagi upacara bendera
Terus aku tuh kepengen banget nih joget-joget di depan kelas, tapi dia bisa kontrol dirinya gitu ya. Oh enggak, aku perlu ikut aturan, aku tetap perlu ada di barisan ini gitu. Nah, untuk itu tuh perlu dilatih, teman-teman. Gitu ya. Nah, keinginan untuk berinteraksi dengan teman sebaya sama ini juga perlu dilatih. Ya, bagaimana kalau kita nggak pernah ketemu orang, ya nggak pernah ketemu orang, nggak pernah diajak kenalan sama orang, nggak pernah dimasukin ke lingkungan yang baru misalnya. Bagaimana tumbuh keinginan? Keinginan dulu deh, belum kemampuan ya, tapi ada keinginan nih. Aku pengen lihat-lihat. Makanya kan teman-teman, kalau teman-teman lihat tuh kelas-kelas toddler gitu, itu kan biasanya tuh orang suka bilang, ah ngapain masukin kelas toddler, mereka juga mainnya sendiri-sendiri. Iya betul, mereka memang mainnya sendiri-sendiri itu ya, di bawah 1,5 sampai 3 tahun itu mereka memang mainnya masih sendiri-sendiri. Walaupun ada di tempat yang sama, mereka main sendiri-sendiri. Tapi justru kalau kita latih gitu ya, nanti pelan-pelan mereka akan lirik-lirik, lihat-lihat gitu loh. Oh temennya lagi ngapain sih? Nanti dia komentarin temennya, nanti dia tunjuk-tunjuk temennya. Nah, itu kan bagian dari proses sampai nanti akhirnya dia bisa ngobrol, bisa diskusi, bisa saling bekerja sama gitu. Tapi dimulai dari berada di lingkungan yang sama dulu kan ya, barengan dulu gitu supaya dia bisa terpapar gitu. Supaya muncul keinginan dalam dirinya untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Executive function juga terkait dengan kemandirian gitu, yang mana ya nggak bisa didapat begitu aja kalau tidak dilatih. Ya, ini tadi ulang-ulang saya bilang executive function itu harus dilatih. Dia bukan genetik, teman-teman. Jadi nggak bisa tuh kita bilang, oh bapak ibunya profesor, udah pasti anaknya pinter gitu. Iya betul, ada apa namanya nature versus nurture kan ya. Nature ada genetik, ada apa namanya ya genetik lah ya gen gitu bagus kalau ibunya pinter ya anaknya ada gen pinter gitu ya misalnya. Tapi kalau tidak dilatih, ya nggak bisa gitu teman-teman. Jadi tetap harus dilatih. Walaupun itu udah ada, dia udah punya gennya, tapi kalau tidak dilatih ya nggak bisa gitu ya. Gitu. Dan dia executive function ini tadi balik lagi tidak didapat begitu saja seiring bertambahnya usia. Nggak bisa kita ya udah nanti juga dia bisa sendiri gitu ya. Ya enggak gitu. Masa krusialnya di mana? Di 3 sampai 7 tahun. Itu lagi dahsyat-dahsyatnya banget. Jadi ini yang waktu pandemi itu kemarin saya sangat khawatir gitu karena pada pandemi ketika semua orang lagi apa namanya ketakutan, banyak yang perlu, waduh harus dipilih nih, nggak bisa dapat semua. Nah, biasanya tuh kalau ada anak umur 4 tahun sama kakaknya yang kelas 3 SD, maka yang dimenangin waktu itu yang kakaknya kelas 3 SD ya. Nggak apa-apa, kakaknya kelas 3 SD juga perlu perhatian, tapi jangan lupa anak-anak di 7 tahun ke bawah ini juga dahsyatnya luar biasa, juga sama-sama butuh perhatian kita juga. Oke, nah kita masuk ke ready child, ready school, dan ready parents nih teman-teman ya. Oke, ready child, anaknya siap, anak yang siap. Anak yang siap tuh harus gimana sih? Nah teman-teman bisa lihat video live saya sebelum ini hari apa ya? Hari Jumat yang lalu kalau nggak salah ya. Itu strategi mengajarkan anak baca tulis, strategi mudah dan minim stres. Nah, itu dibahas dengan cukup dalam tentang nutrisi, stimulasi, dan koneksi ya. Gitu itu penting banget. Nutrisinya harus bagus, anaknya harus distimulasi, koneksi, kehangatan orang tua dan anak juga perlu dijaga gitu. Nah, anak yang siap, ready child itu bukan hanya anak yang bisa calistung, teman-teman, tapi juga anak yang executive functionnya berkembang baik. Iya, apa itu tadi executive function gitu ya. Executive function itu ada 3, teman-teman. Ya, apakah itu yang pertama adalah working memory, lalu ada cognitive flexibility, dan ada inhibitory control. Waduh, apakah ini? Kita bahas sedikit ya. Oke, yang namanya working memory itu kemampuan otak, teman-teman, terkait mempertahankan proses berpikir. Jadi kalau working memory-nya kapasitasnya besar, maka dia juga lebih bisa memproses informasi dengan lebih mudah. Kalau working memory kapasitasnya kecil karena tidak dilatih,
ini yang namanya mungkin lemot gitu ya. Iya kayak apa ya? Mungkin RAM ya. Kalau di laptop, kalau di handphone tuh RAM-nya gitu. Kalau RAM-nya kapasitasnya bagus, kapasitasnya besar, ya jadinya cepet ya gitu. Jadinya cepet, jadinya bisa proses informasi sama. Nah, otak manusia itu, jadi kita tuh sangat bisa dilatih sebenarnya. Di kapan ya itu tadi di 3 sampai 7 tahun itu. Kita fokus aja untuk salah satunya untuk memastikan executive functionnya matang. Salah satunya dengan memastikan working memory-nya bagus. Karena kalau working memory-nya bagus, nanti dia enak tuh masuk SD. Dia bisa menyerap, dia bisa menampung, dia bisa mengolah informasi yang ada tersedia di SD, SMP, SMA, dan jenjang-jenjang apapun gitu karena kapasitas working memory-nya bagus gitu ya. Apa itu cognitive flexibility? Cognitive flexibility terkait fleksibilitas dalam beradaptasi dengan berbagai kondisi. Kondisi itu nggak selalu enak, nggak selalu nyaman, nggak selalu baik-baik aja. Tapi kalau, jadi gini, ini sangat terkait sama problem solving juga. Kalau di paling gampang deh misalnya, calistung aja. Di calistung itu teman-teman, lihat nggak? Huruf A aja. Huruf A itu ada macam-macam loh. Ada A yang A-nya bulat gitu, ya. Ada A yang ada topinya. Ada A yang huruf A kapital gitu. Kalau seseorang nggak punya cognitive flexibility yang baik, dia stres tuh. Gimana dia mau baca tulis dia belajar baca? Ini gimana sih katanya A yang ini? Kok ternyata ada A yang ini, ada A yang ini, ada A yang ini beda-beda gitu. Ya, itu aja. Belum lagi nanti menghadapi misalnya problem solving itu nanti dia ngadepin soal cerita, ada yang ngerjain soal nggak bisa pakai cara ini kan kita bisa pakai cara yang lain gitu ya. Nah, anak-anak atau manusia atau orang yang cognitive flexibility-nya kurang baik itu akan sangat mudah stres, teman-teman. Kenapa? Karena ya udah dia stres banget kalau nggak sesuai sama apa yang dia mau, apa yang dia pikirin, stres banget tuh gitu. Salah satu contoh paling gampang aja, apa namanya keran. Keran tuh kan sekarang nggak cuma diputer ya teman-teman ya. Ada yang diputer, ada yang dinaikin, ada yang diteken, ada yang ternyata nggak usah diapa-apain pakai sensor gitu. Nah kalau cognitive flexibility-nya nggak baik gitu, itu apa namanya eh, nggak bisa diputer gitu, harus ya ditekan, udah paksa puter rusak gitu misalnya. Gitu ya. Jadi cognitive flexibility ini harus dilatih supaya baik, supaya kita nggak gampang stres. Kalau mentok di satu sisi, cari jalan lain. Mentok lagi, cari jalan lain. Gitu. Inhibitory control. Apa itu? Dia terkait kemampuan mengelola emosi, teman-teman. Ya, terkait delay gratification. Apa itu delay gratification? Menunda keinginan, menunda kesenangan. Itu tuh yang tadi. Aku pengen banget keinginan kan ya. Aku pengen banget main bola itu teman-temanku seru banget main bola, main sepeda. Tapi aku sekarang harus kerjain PR-ku dulu. Oke, aku tunda dulu keinginanku untuk main, aku kerjain dulu PR-ku, aku kerjain dulu tugasku. Kalau udah selesai, baru aku main. Kenapa? Karena daripada aku repotnya besok. Jadi gitu. Jadi salah satu tanda atau ciri ke- kita tuh bisa memprediksi seseorang tuh sukses atau enggak itu salah satunya dari delay gratification, teman-teman. Jadi kita bisa ya masa depan kan nggak ada yang tahu ya, tapi kita bisa memprediksi lah gitu. Kalau ada anak yang pokoknya semuanya itu harus sakdet saknyet gitu kalau bahasa Jawa ya. Apa yang dia mau tuh harus dia dapat sekarang juga, dia nggak wah segala macam. Nah itu tuh delay gratification-nya berarti kurang terlatih gitu. Nah itu nanti dia akan kesusahan dalam kehidupannya nantinya. Mau sepinter apapun, secanggih apapun dia gitu ya. Tapi kalau dia nggak bisa nahan keinginannya, wah dia beli macam-macam semua segala macam, ngutang-ngutang sana sini. Ya akhirnya jadinya dia nggak bisa nahan keinginannya, akhirnya dia kejebak pinjol, kejebak ini, kejebak itu, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan misalnya, gitu. Ya, dan ini terkait juga ketangguhan, gitu. Tadi ya, kalau gagal bangkit lagi, jatuh lagi. Oke, aku salah, aku gagal, tapi aku mau coba lagi, gitu.
ya. Dan itu tadi ada inner disiplin, ada kedisiplinan yang muncul dari dalam dirinya dia sendiri. Bukan karena diteriak-teriakin ibunya, bukan karena dimarahin bapaknya, bukan karena dihukum di depan kelas sama gurunya, tapi karena dia punya inner disiplin aja gitu ya. Dan itu sangat bisa dilatih teman-teman sebenarnya gitu. Jadi kalau kita ketemu orang dewasa nih yang working memory-nya nggak besar, dia susah memproses informasi, dia sulit beradaptasi dengan lingkungan baru, problem solvingnya buruk gitu. Sulit mengelola emosi, meregulasi emosi, dia nggak punya inner disiplin dalam dirinya, dia gampang jatuh dan nggak tangguh. Coba cek apa yang terjadi di masa kecilnya. Ada apa di 3 sampai 7 per tahun 7 tahun pertama kehidupannya? Apakah dia dilatih? Karena seharusnya kalau dilatih sebetulnya bisa, insya Allah. Gitu ya. Nah, ini teman-teman, emosi itu penting sekali, teman-teman. Kenapa? Karena otak kita itu, lihat ya, ada otak bawah, tengah, dan atas. Otak atas itu otak canggih, otak berpikir. Ya, bagaimana cara mengaksesnya? Cara mengaksesnya dari bawah. Apakah aku aman? Kalau aku aman, maka dia bisa akses otak tengahnya. Apakah aku dicintai? Apakah aku disayangi? Apakah aku diterima? Kalau iya, maka otak canggihnya bisa diakses. Makanya biasanya klien-klien play terapi saya apa namanya padahal misalnya dalam goals gitu ya nggak ada goals secara akademik sebenarnya. Tapi ternyata ketika dia udah merasa aman, merasa dicintai, diterima gitu ya, didengarkan, dilihat gitu, otomatis tuh otak canggihnya bekerja. Jadi karena energinya itu nggak perlu dihabiskan untuk survival gitu untuk menjaga dirinya karena dia udah ngerasa aman, dia udah ngerasa dicintai. Jadi energinya bisa difokuskan pada kemampuan berpikirnya gitu. Makanya teman-teman penting sekali untuk menjaga dan merawat kesehatan mental anak dan orang tua dan juga guru, teman-teman. Itu penting banget ya. Nah, gimana pertanyaannya? Gimana nih tahu kesiapan sekolah anak gitu? Tes kesiapan sekolah. Ini sangat membantu ya. Tes kesiapan sekolah dilakukannya di mana? Bersama psikolog klinis anak atau psikolog pendidikan, teman-teman. Ya, jadi usianya biasanya di 5,5 tahun itu udah bisa kita ikutin tes kesiapan sekolah. Nah, tes kesiapan sekolah ini saran saya jangan cuma saya mau tes dong, saya mau tahu anak saya siap atau nggak siap, gitu misalnya. Iya, tapi lebih menurut saya tes kesiapan sekolah ini juga bisa kita pakai untuk lihat apa aja sih PR-nya anak kita? Apa yang udah oke, apa yang udah bagus, apa kelebihannya dia, dan apa yang dia perlu improve gitu. Jadi teman-teman, sekalipun teman-teman udah memutuskan nih, misalnya anak saya nggak masuk SD umur 6 tahun, anak saya masuk SD-nya di 7 tahun gitu misalnya. Nggak apa-apa teman-teman tes kesiapan aja, tes kesiapan sekolah aja menurut saya ya gitu karena untuk bisa lihat apa sih kan misalnya ada 1 tahun lagi nih jadi 1 tahun lagi ini apa sih yang bisa saya persiapkan gitu karena tes kesiapan sekolah itu yang kita cari bukan cuma siap atau nggak siapnya tapi ya itu tadi strengthnya anak kita kekuatannya anak kita tuh ada di mana sih apa sih yang saya perlu bantu lagi anak saya perlu dibantu di mana lagi sih gitu. Terus kira-kira sekolah yang seperti apa nih yang cocok buat anak saya gitu misalnya. Karena dari tes kesiapan itu apa namanya psikolog tuh akan bisa lihat nanti akan kasih masukan ke kita. Oh ini anaknya memang kan ada yang anak yang akademik banget gitu misalnya. Oh, oke, nanti diarahin cari sekolah yang memang apa namanya fokusnya di akademik misalnya atau bisa memfasilitasi hausnya anak kita terhadap akademik atau oh ini anaknya art banget gitu misalnya atau nah itu tuh nanti psikolog tuh yang akan memberikan masukan ke kita sekolah macam apa sih yang kayaknya cocok untuk anak kita gitu teman-teman ya. Nah, ini dia tes kesiapan sekolah karena tuh nanti tes kesiapan sekolah tuh biasanya antara 1 1,5 jam gitu, cukup lama gitu ya, 101 dan itu nanti dilihat tuh anaknya rentang konsentrasinya apakah udah bisa pisah sama orang dewasanya gitu ya. Dia bisa cuma berdua aja sama psikolognya. Terus apa namanya
ketahanan dia dalam menyelesaikan tugas-tugas itu seberapa lama gitu. Bagaimana tingkat stresnya dia itu nanti kelihatan gitu. Ya. Oke, itu tadi ready child. Lalu berikutnya ready school. Jadi selain anaknya yang kita siapin, kita juga perlu mempersiapkan sekolahnya. Masih ada nggak sih teman-teman yang pilih sekolah tuh karena yang penting deket rumah aja deh gitu ya. Saya nggak pengen yang jauh-jauh lah, yang apa aja lah yang di deket-deket rumah gitu. Atau yang penting berbasis agama sih kalau aku gitu misalnya ya, atau aku yang penting kurikulum tertentu gitu misalnya ya. Nah, atau lain-lain. Nah, saya rasa ini kita perlu memikirkan ulang ya teman-teman ya kalau kita termasuk yang seperti ini. Kenapa? Karena gini, em, apa ya? Gimana ya saya ngomongnya? Misalnya sama, saya juga kepingin anak saya ada di lingkungan yang berbasis agama gitu ya, agama yang saya anut gitu. Tapi ternyata nggak bisa berhenti di situ, teman-teman. Kita perlu gali lagi. Oke, penting anak kita ada di lingkungan yang berbasis agama, tapi bagaimana ya cara sekolah ini mengajarkan nilai-nilai agama itu ke anak, gitu misalnya. Atau oke, saya suka banget sih sama kurikulum A, gitu misalnya. Oke, cari tahu, dalami bagaimana prakteknya. Karena justru itu yang penting. Jadi yang penting itu bukan sekedar labelnya, tapi bagaimana label itu dijalankan dalam keseharian. Gitu. Karena yang dihadapi anak kita itu nanti bukan cuma sekedar label, tapi day by day. Day to day-nya tuh apa, gimana, gitu. Itu penting sekali. Ya. Eh, Pilih sekolah yang ya sesuai dengan visi dan misi keluarga. Nah, berarti ini teman-teman pasti udah sering dengar ya, sesuai visi dan misi keluarga. Nah, saya ingin mengingatkan, pertanyaannya, keluarga kita itu udah punya visi dan misi belum? Karena kadang-kadang ya sama lah, pasti aku sama suamiku udah bertahun-tahun nikah, ya pasti punya lah, ya pasti sama lah kita kayaknya gitu. Nanti dulu ya teman-teman ya, pastiin dulu, jangan-jangan beda nih gitu. Jadi duduklah bersama pasangan dan beneran ngobrolin si visi misi keluarga ini gitu. Nah, lalu carilah sekolah yang kira-kira bisa mendukung itu. Jadi gini, sekolah tuh ada macem-macem banget teman-teman. Uh, Sependek pengetahuan saya, nggak ada ya, harusnya sekolah tuh nggak ada yang berusaha menjerumuskan anak. Tinggal kitanya aja yang pilih. Kita punya visi misi, kita pilih yang mana yang bisa support visi misi keluarga kita. Gitu. Jadi jangan kitanya nggak punya visi misi, terus kita masuk ke sebuah sekolah, terus kita pengen mengubah sekolah itu seperti ya harusnya ikutin visi misi saya dong. Ya nggak bisa ya. Kalau kayak begitu, itu sekolahnya itu yang sekolah yang nggak bagus itu begitu gitu karena dia nggak punya visi misi sendiri akhirnya dia oh kalau ada yang protes ngikut 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 gitu ya bisa sekolah punya visi misi kita yang ikut gitu kita yang ikut. Nah, teman-teman pilih sekolah itu kayak pilih jodoh, cari yang kekurangannya paling bisa kita terima. Artinya apa? Kita tahu nggak ada sekolah yang sempurna. Itu tidak ada sekolah yang sempurna. Even ya teman-teman, teman-teman bikin sekolah sendiri deh gitu ya. Itu pun pasti nggak 100% seperti yang kita mau, nggak bisa gitu. Ya. Jadi kita udah tahu, seperti juga kita yang tidak sempurna, sekolah ini juga pasti ada kekurangannya. Nah, kita cari yang kekurangannya paling bisa kita terima, teman-teman. Gitu. Ya, jadi cari yang kekurangannya paling bisa kita terima atau paling bisa kita substitusi gitu ya. Teman-teman, 6 tahun itu waktu yang cukup lama. Menurut saya sangat lama ya. 6 tahun itu mampu membentuk dan mengubah karakter seorang manusia gitu. Jadi kalau kita salah pilih di sini, berarti kita perlu siap bahwa anak kita akan menjadi seperti itu. Saya kasih contoh, misalnya. Ini nilai dan value sekolah ini apa ya? Apakah yang penting goals tercapai? Goals tercapai nggak peduli sama proses. Masukkan anak kita ke situ dan bersiaplah anak kita menjadi orang yang sangat mengejar goals dan tidak peduli pada proses.
tabrak aja semuanya. Yang penting tujuanku tercapai. Gitu. Kenapa? Karena hari demi hari anak kita itu akan dihabiskan di sekolah. Value yang dia dapat seharian di sekolah itu akan terinternalisasi di dalam dirinya dia dan mampu mengubah dirinya, mampu membentuk dirinya. Jadi please, 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 pikirkan itu semua. Bagaimana guru-gurunya bersikap, bagaimana lingkungan sekolahnya, gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh. Nah, yang terakhir adalah ready parents. Ini aspek yang paling penting, tapi seringkali itu terlupa, teman-teman. Kita tuh sibuk siapin anak, sibuk cari sekolah, ya, sibuk menuntut anak supaya anaknya siap, sibuk menuntut sekolah supaya sekolahnya siap, tapi kita lupa mempersiapkan diri kita. Ready parents, ready family. Teman-teman, fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Anak kita, ya, mungkin belum ada yang ngomong ini ke teman-teman, tapi anak kita, pasangan kita, apalagi sekolahnya anak kita, itu adalah part yang nggak bisa kita kontrol, karena itu di luar diri kita. Maka fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita. Gitu. Ya. Jadi siapkan diri kita bahwa kita adalah bagian dari komunitas, bahwa kita perlu mengambil bagian, kita perlu berkontribusi di situ. Ya. Dan namanya ada di komunitas, namanya kita berelasi, pasti akan ada gesekan. Nah, perhatikan, anak-anak akan melihat dan mencontoh cara kita membangun relasi dengan lingkungan. Tadi, kalau ada yang nggak cocok, gimana cara nyampeinnya? Gimana sikap kita? Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita mau terus-terusan nuntut aja, atau kita mau mengambil bagian? Gitu. Karena kita adalah bagian dari komunitas. Gitu, teman-teman ya. Nah, ini nih contoh-contoh kasus ketika orang tuanya siap ya. Jadi gini, ada ready child, ada anaknya, ada ready school, ada ready parents atau ready family. Nah, saya kasih contoh, beberapa contoh kasus ketika orang tuanya siap. Misalnya, waktu tes kesiapan sekolah, anaknya itu disebut siap dengan catatan. Misalnya gitu ya, siap dengan catatan. Orang tua memutuskan nih misalnya jadi dia belum 7 tahun gitu ya. Jadi makanya tadi ada teman-teman yang nanya kan, aduh aku bingung nih mau 6 tahun lebih atau 7 tahun lebih gitu ya. Gimana ya? Ya udah tes kesiapan sekolah aja. Pilihlah apa namanya psikolog yang kredibel gitu, direkomendasikan, ya udah tes aja gitu ya. Kita percaya psikolog ini bisa melihat, bisa menilai gitu. Terus misalnya nih dibilang nih, oh Bu anaknya misalnya ya, ini salah satu contoh kasus yang apa namanya saya hadapi juga. Anaknya 6 tahun lebih gitu. Siap sih, tapi dengan catatan gitu. Nah, jadi belum 7 tahun, 6 tahun lebih, dibilang siap tapi dengan catatan, misalnya. Nah, kalau orang tuanya siap, jadi ini sangat bergantung sama orang tuanya. Kalau orang tuanya siap, maka dia akan lihat, oke, anakku kelemahannya di mana? Apa yang bisa saya support? Terapi apa? Aktivitas apa yang diperlukan sama anakku supaya anakku bisa masuk SD dengan lebih siap? SD seperti apa yang aku perlu approach? Apa yang aku perlu sampaikan ke gurunya? Dukungan seperti apa yang bisa aku sampaikan? Bisa aku berikan? Sekolah bisa memberikan dukungan yang seperti apa? Lihat nggak teman-teman? Anaknya mungkin belum siap, tapi kalau orang tuanya siap, orang tuanya bisa memfasilitasi. Anaknya, besar kemungkinan anaknya jadinya lama-lama siap. Kebayang nggak teman-teman? Gitu ya. Ini contoh ketika orang tuanya siap. Jadi bukan orang tua yang, jadi anakku siap atau enggak? Ya udah deh, enggak siap, udahlah anaknya dicemplungin aja gitu. Enggak, tapi orang tuanya siap, orang tuanya ready. Ya, sekolah yang cocok belum tersedia. Kalau ini sih cerita saya ya, ini kan berkaitan dengan janji saya untuk cerita. Oke, saya cerita ya teman-teman ya. Ini jadi sejak awal saya dan suami saya, jadi anak saya tuh kelahiran bulan April. Nah, sejak sangat awal saya dan suami itu udah memutuskan anak kita ya udah deh 7 tahun 3 bulan aja gitu kan ya udah belajar juga anak tuh apa namanya pasnya di 7 tahun gitu biarkanlah dia mateng dulu lah di 7 tahun umurnya gitu
Plus anak saya juga apa namanya kan ada trauma gitu ya. Waktu itu dia apa namanya anxiety-nya tinggi sekali. Eh, jadi ya biarkanlah lah dia 7 tahun 3 bulan biar matang dulu gitu. Jadi udah sepakat nih saya dan suami untuk 7 tahun 3 bulan. Lalu 7 tahun 3 bulan itu artinya berarti masuk SD-nya Juli 2026 gitu kan. Nah, pada Desember, sekitar bulan Desember, November, Desember, itu saya melihat anak saya kok ada lonjakan yang apa namanya dahsyat ya gitu. Kayak secara akademis, secara emosi, secara banyak hal lah. Saya melihat ada banyak lonjakan gitu. Kok kayaknya dia udah apa namanya baca tuh udah sangat lancar membaca, terus berhitungnya udah perkalian, dia udah minta ribuan gitu. Saya lagi panen lah kayaknya tuh di waktu-waktu itu saya lagi panen working memory-nya gitu ya. Ada banyak executive function-nya yang saya lihat baik gitu. Waktu itu saya maju mundur, saya bilang sama suami saya, tes kesiapan sekolah aja yuk, aku penasaran deh, aku kok pengen lihat, karena nggak fair juga kalau saya ngelihat anak saya sendiri kan gitu. Terus suami saya bilang, nanti aja lah Bu, gitu. Kan kita udah ini 7 tahun aja gitu, nanti aja gitu. Tapi biasa ya, mother's gut ya, insting ibu, insting ibu saya bilang enggak, saya mau gitu, saya mau apa namanya tes kesiapan aja deh gitu. Akhirnya di bulan Januari tes kesiapan sekolah dan benar gitu, hasilnya sangat baik, alhamdulillah, insya Allah. Dan hasilnya adalah sangat disarankan untuk masuk SD di bulan Juli gitu. Sangat disarankan karena di anak saya tuh udah muncul yang kayak dia tuh udah mulai butuh tantangan lah intinya ya. Dia udah butuh tantangan yang lebih karena kemampuannya memang baik gitu. Saya panik tuh waktu itu. Sekolah yang saya incar, sekolah yang saya incar, saya segera hubungi kan sekolah itu udah tutup, udah penuh. Pakai bilang gini lagi, kalau waktu itu November Desember waktu ibu datang waktu itu tuh masih ada 2 tempat Bu, satu atau 2 tempat. Kalau sekarang udah full, udah nggak bisa. Aduh itu ya beneran yang saya nangis sesenggukan gitu. Aduh anaknya siap tapi sekolahnya udah tutup gitu ya. Aduh gimana? Aduh gitu-gitu semua segala macam. Lalu kemudian saya berdiskusi dengan psikolog. Saya waktu itu tanya, ini urgensinya 0 sampai 10 berapa? Ya antara 8 sampai 9, Mbak. Gitu. Aduh, makin-makin kan. Oke. Lalu yang saya lakukan apa? Ya udah, sekolahnya belum tersedia. Lalu saya lakukan apa? Saya approach sekolahnya yang sekarang, guru-gurunya yang sekarang, gitu ya. Saya approach. Oke, sekolah anak saya ini termasuk sekolah yang jadi tuh eh, ada rentang usianya 1,5 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, lalu 5 sampai 7 tahun, gitu. Jadi kan jadi terus pakai Montessori juga gitu, sehingga sebetulnya masih bisa di stretch gitu. Jadi saya masih bisa ngobrol sama guru-gurunya untuk minta supaya karena kan kalau di Montessori yang di sekolah bernuansa Montessori itu memang individual ya. Anak-anak tuh individual di dalam kelas gitu. Jadi kita bisa lihat kalau anaknya kemampuannya memang di situ, dia bisa lanjut terus gitu. Jadi dia bisa diberikan tantangan-tantangan yang memang dia butuhkan gitu. Jadi itu dia approach ke guru-gurunya, approach ke sekolahnya gitu. Oh ternyata sekolahnya alhamdulillah memungkinkan bisa untuk membantu anak saya supaya anak saya tuh nggak bosen di kelas, dia tetap terpenuhi apa namanya kebutuhannya untuk apa namanya kebutuhannya dia untuk berkembang dengan lebih baik gitu. Udah, terus habis itu dan saya kan nggak bisa ke sekolah semuanya. Oke, berarti saya juga perlu nyiapin budget juga, perlu nyiapin waktu juga untuk dia apa nih? Dia yang saya bisa apa namanya kembangkan lagi di 1 tahun ini, gitu. Untuk anak saya lagi mau mulai play terapi lagi, gitu, dan bahasa Inggris dan apa yang lain gitu, untuk supaya dia nggak ya dia tetap terus bisa bertumbuh, dia tetap bisa berkembang, gitu. Itu mudah-mudahan ini juga
ready parents, ready family juga bisa bantu anak kita. Gitu. Ya. Kalau yang ini yang pertama tadi anaknya yang belum siap, yang kedua ini sekolahnya gitu ya. Tapi bisa teratasi kalau orang tuanya siap. Gitu ya. Terus misalnya, ada hal-hal di sekolah yang kurang sesuai dengan value keluarga. Misalnya, saya gitu ya, di sekolah yang, pokoknya misalnya saya melihat ini sekolahnya oke di semua hal, apa semua segala macam, tapi ada nih gitu ya, yang saya kayaknya kurang cocok nih, aduh, ada value keluarga yang kurang masuk di situ misalnya gitu ya. Oke, yang saya lakukan adalah ini value yang ini tuh fatal nggak gitu ya. Satu, fatal nggak gitu. Keduanya, hmm, di tempat yang lain ada kemungkinan perbedaan value juga nggak gitu. Ada perbedaan value juga nggak? Terus apa yang sebetulnya bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mengcover itu? Karena mari kita sadari bahwa memang di mana sih tempat yang benar-benar 100% aman untuk anak-anak kita? Nggak ada, teman-teman. Nggak ada, gitu ya. Sekarang gimana kita? Ini tuh tugas saya. Kalau ada hal yang nggak cocok, asal itu bukan sesuatu yang sangat fatal ya, gitu. Kalau ada yang kurang cocok, itu justru tugas saya untuk apa ya? Tugas kami sebagai orang tua untuk membentengi anak kami. Karena dimanapun dia berada, dia akan lihat banyak hal yang tidak sesuai dengan value keluarga kami. Jadi itu lebih ke tugas kami sebagai orang tua, gitu. Parents-nya yang harus siap, gitu. Ya. Nah, orang tua yang siap ini juga saya lihat salah satu yang menarik ya. Jadi mungkin ini bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman apa namanya jadi saya tuh lagi di approach sama beberapa orang tua, beberapa sekolah. Jadi orang tua tuh kan kadang-kadang suka ini ya, nungguin anak gitu ya, anak 2 jam 3 jam sekolah tuh apa namanya ngapain ya daripada ngerumpi aja, daripada apa namanya gibah gitu ya. Beberapa kan ada yang olahraga bareng, ngaji bareng gitu. Nah sekarang tuh kayaknya lagi mulai. Oh, ini belajar tentang trauma, belajar tentang kesehatan mental gitu. Itu tuh bagus banget juga. Jadi memang kitanya yang perlu mempersiapkan diri gitu ya. Itu penting banget. Tapi sekolahnya nggak ada gitu ya misalnya. Tapi saya bingung nih sekolahnya nggak ada yang cocok gitu misalnya. Kitanya udah siap, semuanya udah siap, anaknya udah siap, tapi sekolahnya nggak ada. Oke, teman-teman, mari terus mengedukasi diri dan sekitar gitu ya, sampai pihak-pihak yang berwenang itu menyadari apa sih yang sesungguhnya penting bagi anak-anak kita. Jadi kita tuh punya suara kok, kita tuh punya kekuatan kok sebenarnya teman-teman untuk mengubah tren sebenarnya gitu. Jadi kayak misalnya ya walaupun mungkin perlu waktu, perlu upaya, tapi ini bukan hal yang tidak mungkin diupayakan gitu. Misalnya apa namanya apa? eh oh anak pinter itu hanya anak yang secara akademik baik gitu misalnya. Kita bisa terus mengedukasi diri sendiri dan sekitar sampai orang-orang tuh pada akhirnya menyadari bahwa oh yang namanya anak pintar itu bukan cuma anak yang secara akademik baik gitu. Kemampuan akademik itu bukan satu-satunya apa ya variabel, bukan satu-satunya patokan untuk menentukan anak kita gitu. Ya, jadi nggak apa-apa, kitanya aja yang terus mengedukasi diri, kitanya yang terus ngajak orang untuk belajar bareng gitu ya. Insya Allah nanti berubah juga kok pelan-pelan arahnya. Mudah-mudahan insya Allah gitu ya. Nah, teman-teman, saya mau ajak teman-teman, mari belajar tahap demi tahap secara terstruktur. Kalau tadi ada yang tanya kan ya, aduh working memory gimana tuh cara apa namanya, cara melatih working memory, bagaimana cara gitu ya, sebuah segala macam. Mari belajar tahap demi tahap secara terstruktur, teman-teman. Jadi FMI sedang akan menyelenggarakan, jadi akan dimulai insya Allah bulan September nanti, pelatihan orang tua dan guru PAUD TK. Teman-teman, ini adalah pelatihan yang panjang, 7 bulan kita belajar bareng. Ya, kita akan kulik banyak sekali hal di dalamnya.
Dan karena ini panjang, butuh komitmen untuk terutama narasumbernya gitu ya teman-teman. FMI ini bikin pelatihan kayak gini nih bisa 2 tahun atau 3 tahun sekali gitu. Dan saya senang banget untuk kali ini baru yang kedua kali gitu ya. Saya senang banget untuk kali ini Mbak Orisa Anggita Rinjani, beliau adalah seorang psikolog pendidikan, bersedia untuk menjadi salah satu narasumbernya gitu. Jadi ada dua pilihan teman-teman programnya. Teman-teman bisa ikut yang full online selama 7 bulan. Setiap pekan kita akan belajar seminggu sekali. Atau ada kelas premium. Kelas premium itu full online plus ada offline-nya gitu ya. Jadi kalau yang full online itu ada 24 kali pertemuan online ya selama 7 bulan. Lalu kalau ikut yang premium itu online plus offline. Jadi ada 24 kali pertemuan online plus 9 kali pertemuan tatap muka. Gitu. Pertemuan tatap mukanya ada di Bogor dan di Jakarta, teman-teman. Ya, pelatihannya terbagi menjadi 3 blok. Blok pertama itu saya yang akan menyampaikan. Materinya ada yang pertama peran orang dewasa bagi tumbuh kembang anak usia dini. Kita akan belajar lagi apa sih sebenarnya peran kita. Apakah peran kita itu sebagai apa sih orang tua dan guru, kita mau memaknai lagi nih peran kita. Ini juga akan termasuk juga bagaimana kita membagi waktu dan energi. Karena teman-teman jadi orang tua dan jadi guru anak usia dini itu beratnya luar biasa. Dahsyat banget. Saya sering sekali bertemu dengan guru-guru yang mengajar dengan sangat bagus di sekolah, tapi sayangnya energinya udah habis buat di sekolah, buat murid-muridnya, sehingga dia udah nggak punya cukup energi dan nggak punya cukup tenaga untuk di rumah, untuk kehidupan pribadinya, gitu. Begitupun para orang tua. Gimana ya caranya kita ngatur? Kayaknya capek banget deh jadi orang tua. Jadi orang tua tuh pekerjaan yang luar biasa melelahkan. Nah, di materi ini nanti kita akan mencari makna baru ya yang bikin kita bisa menjalani peran kita baik sebagai orang tua maupun sebagai guru tuh dengan lebih ringan, dengan lebih mudah, teman-teman. Karena ini adalah peran yang penting sekali. Harus ada yang menolong, membantu supaya kita bisa lebih ringan lah menjalaninya, gitu ya. Terus kita akan belajar kulik-kulik semua tahap tumbuh kembang anak usia dini. Karena ini adalah kunci minim stres jadi orang tua dan guru. Seringkali yang bikin kita stres jadi orang tua dan guru itu karena kita nggak paham tahap tumbuh kembang anak. Gitu. Nanti saya akan kasih contohnya. Itu yang bikin kita stres banget luar biasa. Lalu kita akan belajar bahwa yang tadi ya, bukan hanya secara akademik, tapi penting banget loh di era sekarang ini kita menanamkan communication, kemampuan berkomunikasi, critical thinking, kreativitas, dan berkolaborasi. Ini yang akan menjadi kunci keberhasilan, salah satu kunci keberhasilan anak-anak kita nanti. Karena percuma anak kita jejelin calistung gitu ya, anak kita pinter banget itu percuma kalau dia nggak punya forces ini gitu. Lalu ini dia. Nanti yang tadi pertanyaan tentang working memory, tentang inhibitory control, tentang cognitive flexibility itu ya, itu akan dibahas. Bagaimana caranya supaya working memory anak itu semakin besar. Bagaimana supaya dia bisa mengontrol emosinya. Bagaimana supaya dia bisa mengelola, meregulasi emosinya. Bagaimana supaya dia punya inner disiplin. Bagaimana supaya cognitive flexibility-nya baik. Itu semua akan dibahas rinci di sana. Lalu kita juga akan belajar social emotional learning, bukan cuma buat anak, tapi juga buat guru dan orang tua. Teman-teman udah terlalu banyak contoh bagaimana orang yang sangat pintar secara akademis bisa jatuh sepersekian detik gitu ya, karena ketidakmampuannya meregulasi emosi. Jadi ini materi yang juga sangat-sangat penting. Nah, yang terakhir di blok satu ini, karena saya adalah play terapis dan trauma terapis, maka nggak bisa enggak nih gitu ya. Dan menurut saya ini juga penting banget, akan ada materi tentang anak dan orang tua pulih bersama dari trauma. Bagaimana nanti kita mengenali berbagai trauma pengasuhan. Apa sih yang bikin kita nggak bisa bikin aturan? Apa yang bikin kita tuh jadi parentingnya VOC terus ke anak. Apa yang bikin kita nggak bisa
tulus peluk-peluk anak. Kenapa kita mengabaikan anak? Jangan ditanya cintanya orang tua ke anak ya, gitu. Kita tuh pasti cintanya setengah mati ke anak. Tapi mari nanti kita gali bagaimana sebetulnya trauma kita berperan ketika kita menjalankan peran kita sebagai orang tua dan juga guru, gitu. Ini contohnya tadi ya, kita belajar tahap tumbuh kembang anak, salah satunya kita akan bahas misalnya Erik Erikson. Ini salah satu yang akan kita bahas. Teman-teman, beda tahapan, beda peranan, beda cara penanganan. Kayak misalnya, trust mistrust. Ini 0 sampai 1,5 tahun. Yang paling bawah, teman-teman lihat ya. Trust versus mistrust. Bagaimana 1,5 tahun pertama kehidupan anak itu, kita perlu memastikan anak aman. Kita perlu eh, membuat anak percaya bahwa dunia ini aman untuk dia. Jadi salah satu kunci di tahap ini adalah responsif. Kalau kita paham di fase ini, maka kita nggak ada lagi orang tua yang oh biarin aja anaknya nangis biar paru-parunya kuat gitu misalnya. Nggak ada. Kita akan responsif sama anak. Nggak ada lagi orang tua yang bau tangan gitu ya. Misalnya biarin aja nanti dia bau tangan gitu. Nggak ada. Karena kita tahu justru ini fondasi utama pertama yang sangat penting. Karena kalau fase ini berhasil, dia percaya bahwa dunia ini aman untuknya, maka dia akan dengan mudah masuk ke fase berikutnya. Fase berikutnya adalah otonomi versus shame and doubt. Di sini kalau berhasil di tahap pertama tadi, dia akan mulai berusaha untuk mandiri. Dia mulai sotoy nih kan ya gitu. Nah kita akan nggak frustrasi melihat anak berusaha mencoba sesuatu. Karena kalau fase ini berhasil, dia akan menjadi explorer, dia akan dengan gembira mengeksplor, tapi kalau fase ini gagal, dia akan shame and doubt. Dia akan eh, sulit untuk masuk ke fase berikutnya nanti. Jadi benar-benar beda tahapan, beda peranan, beda cara penanganan. Kita perlu paham setiap tahapannya supaya perjalanan pengasuhan kita minim stres. Kalau enggak, ini bisa dipastikan kita stres banget menjalani peran kita. Termasuk juga guru ya. Gimana supaya guru tuh emang udah paham, emang anak ini tuh umurnya segini ya memang harus begini gitu, harus menanganinya seperti apa, nanganin tantrumnya anak itu seperti apa gitu. Ini tadi yang ngomongin soal trauma ya teman-teman, ada otak kiri, ada otak kanan. Walaupun ini tentu saja oversimplify, ini terlalu menyederhanakan karena otak kita sangat canggih ya. Tapi kalau otak kiri ini supaya memudahkan gitu ya, otak kiri logical, analytical, linear, verbal, faktual, sequential. Lalu ada kreatif, intuitif, artistik, nonverbal, emosional, imajinatif. Teman-teman, ketika trauma terjadi, dia terjadinya di otak kanan. Betul? Ini menjelaskan kenapa orang dengan trauma nggak bisa cuma dinasehat-nasehatin aja. Nggak bisa cuma diomong-omongin aja. Ini menjelaskan kenapa banyak orang tua yang udah belajar ilmu parenting habis-habisan, udah bolak-balik belajar ilmu parenting, udah tahu, udah paham, tapi tetap sulit mempraktekkan. Udah tahu bentak anak itu nggak boleh, udah tahu pukul anak itu nggak boleh, udah tahu mengabaikan anak itu nggak boleh, tapi karena kita masih punya luka, kita masih punya trauma, maka kita sulit mempraktekannya. Nah, di sini nanti kita akan belajar mengenali trauma-trauma pengasuhan. Ya. Lalu blok 2-nya kita akan full belajar tentang Montessori, teman-teman. Ada filosofi Montessori kita pelajari, ada practical life, area praktek kehidupan sehari-hari, ada area sensorial, bahasa dan literasi dan matematika. Ini lalu budaya dan ilmu pengetahuan. Semua ada sekitar 100 aparatus Montessori yang akan kita bahas satu persatu. Caranya itu ragamnya gimana, termasuk juga bahasa dan literasi itu A sampai Z kita belajar dari ngajarin anak kenal huruf sampai anak bisa belajar baca. Gitu ya. Itu semuanya akan kita bahas. Di blok 2 ini juga saya yang akan mengajar di blok 2. Saya akan kasih cuplikan sedikit supaya teman-teman bisa intip apa yang akan kita pelajari ya. Jadi ini matematika, area matematika dan ini tentu saja udah di ujung-ujung ya teman-teman ya. Ada tahapan, ada banyak sekali tahapan sebelumnya, tapi kira-kira anak kita itu akan sampai di tahap ini ya.
Yuk, silakan intip-intip. Tuh, ini 1234. Iya, betul. Ini 1234. Kita akan tambah 1234 akan ditambah dengan 2345. Ya, nanti hasilnya berapa ya kalau kita tambah gitu ya. Coba Malika tolong dong letakkan di alas kerja 1234. Oke, 1000 ya, 234. Nah, kan? Tuh, ini 1234. Ini berapa? 1234 gitu ya. Oke, sekarang yang ini 2345. Yuk, tolong 2000 ya, 345. Nah, gitu ya. Coba, iya betul sekali. Yuk, sekarang kita mau tambahkan, gitu ya. Ibu akan kasih lihat contohnya ya. Oke, kita akan kerjakan operasi hitung ini. Kalau kita pakai penjumlahan yang menurun itu ya, yang seperti tadi di slide sebelumnya, itu kita kalau penjumlahan mulainya dari satuan atau dari ribuan. Dari satuan ya, dari belakang ya. Oke, kita akan mulai dari belakang ya, dari satuan. Kita akan ambil semua, bawa semua ke bawah, lalu kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini dia 9. Tolong ambil 9 dari large number kan. Ya. Kita bawa ke bawah, kita hitung yuk. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ini ada berapa? 70. Oke, tolong ambil 70 dari large number kan. Ini dia 70. Sekarang kita hitung ratusannya. Ya, kita hitung bersama-sama. 100, 200, 300, 400, 500. Ada berapa? 500. Tolong ambil 500 dari large number kan. Ini dia 500. Kita taruh di sini 500. Sekarang ribuannya. Oh, kita hitung bersama. 1000, 2000, 3000. Tolong ambil 3000 dari large number kan. Tara, 3000. Oke. Jadi, nah ini penting ya kita bilang ya. Jadi, 1234 ditambah 2345 hasilnya adalah 3579. Gitu. Ini kira-kira anak SD masih perlu nggak ya, teman-teman ya? Iya, SD-SD awal tuh juga perlu. Jadi biasanya kita tuh langsung lompat ke abstrak gitu. Ya, ujungnya ya bisa juga sih anak kita ya soal penjumlahan ke bawah itu. Tapi kita pengen anak kita tuh bukan cuma sekedar bisa, tapi anak kita juga paham maknanya ya.
paham itu tuh apa sih, penjumlahan tuh apa sih, dan kira-kira teman-teman kalau ini mereka bisa lakukan, kira-kira mereka lebih paham nggak ya gitu. Jadi ini salah satu cuplikan yang nanti insya Allah akan kita pelajari bareng-bareng step by stepnya gitu. Nah, lalu blok 3 akan diampu oleh Mbak Orisa Anggita Rinjani. Beliau ini adalah psikolog pendidikan kondang ternama karena memang kredibilitas beliau ya gitu. Jadi bukan cuma terkenal tapi saya cocok sama beliau karena apa namanya value-nya sama gitu, memegang teguh value. Lalu ya beliau adalah psikolog pendidikan dari Fakultas Psikologi UI. Terus habis itu beliau adalah co-founder Rumah dan Belion Jakarta. Ini adalah Biro Psikologi ada di Jakarta Selatan. Lalu beliau juga co-founder Sekolah Rumah dan Delion. Jadi setelah beberapa waktu Rumah dan Delion dari Biro Psikologi, mereka juga membuat sebuah sekolah namanya Sekolah Rumah dan Delion. Nah, yang menarik adalah beliau itu juga pengajar. Jadi bukan hanya apa namanya berada di manajemen, tapi juga ngajar langsung di kelas. Ya kan beda ya. Kita yang guru juga gitu sama yang ya beda lah gitu ya. Jadi saya senang banget beliau menyempatkan untuk apa namanya mengampu ikut jadi narasumber, ikut jadi pengajar di kelas kita, di program pelatihan kita. Karena ya itu pasti pengalaman beliau juga akan banyak dibagikan di sini. Beliau juga penulis, ada buku judulnya Mengajarkan Anak Membaca Mulai Dari Mana. Terus ada panduan tumbuh kembang dan stimulasi anak 0 sampai 5 tahun. Lalu ada keajaiban 7 indera, ya, optimalisasi tumbuh kembang anak melalui permainan sensori. Terus juga penulis buku panduan mendampingi anak belajar di rumah, program Rumahku Sekolahku, Direktorat PAUD Kemendikbud. Gitu. Jadi senang banget Mbak Ori bisa ikutan di pelatihan ini. Gitu. Apa aja yang akan dibawakan oleh beliau materinya? Yang pertama adalah prinsip-prinsip perkembangan anak dan tahap bermain anak usia dini. Lalu stimulasi bahasa, prabaca, dan pratulis itu juga akan dibahas detail sama beliau. Lalu stimulasi kognitif dan pramatematika, lalu stimulasi sensori dan mengenali profil sensori anak. Waduh, ini nanti diajarin langsung ya sama psikolog pendidikan. Lalu ada stimulasi motorik halus dan kasar, ada stimulasi sosial emosional, mengenal kecerdasan majemuk, dan mendukung minat bakat anak. Jadi yang mungkin, aduh gimana ya anakku tuh sebenarnya minatnya apa, bakatnya apa, gimana cara aku supportnya, gimana guru juga nanti dilatih untuk bisa ya tadi ya mengenali minat bakatnya anak, terus bisa support di kelas, bisa memberikan stimulasi-stimulasi yang dibutuhkan. Jadi ini banyak banget praktek nantinya yang saya yakin bisa banget diterapkan baik di sekolah maupun di rumah. Oh iya, Mbak Ori ini ibu dari 3 anak, anaknya yang udah ada yang besar ya, SMP, lalu SD dan TK gitu. Jadi pasti kaya banget ilmunya gitu. Ya jangan disia-siakan teman-teman. Oh, masih ada satu lagi, membuat perencanaan pembelajaran dan manajemen kelas. Itu juga akan dibawakan oleh Mbak Ori di blok 3 gitu ya. Nah, teman-teman, saya mau mengingatkan jadi kelasnya itu jadi ada early bird. Nah, early bird itu diskonnya sampai 2 juta ya teman-teman. Dan early bird ini akan berakhir tanggal 31 Juli. Sekarang tuh tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 29 Juli. Jadi tinggal sebentar lagi, 2 hari lagi ini akan berakhir. Ya, ini bayangkan kalau kelas online ini selama 7 bulan loh teman-teman ya. Yang dari 2.950.000 ini jadi 1.950.000. Ini potongannya 1 juta. Jadi emang kita tuh, kami tuh benar-benar pengen sebanyak mungkin orang yang bisa terbantu supaya bisa belajar ya. Jadi ada potongan sampai tanggal 31 Juli, potongan 1 juta bisa dicicil ya. Dan kalau teman-teman daftarnya grup, ini akan jauh lebih murah karena kalau daftar grup ya harusnya 2.950.000 per orang. Ini untuk 4 orang itu 6.500.000. Tapi kalau daftarnya paling lambat 31 Juli itu cuma 5.450.000. Jadi silakan teman-teman hitung tuh ya, saya uh, buka kalkulator untuk hitung 5.450.000
450.000 dibagi 4 gitu. Nah, ini teman-teman boleh nanti japri admin untuk minta dicarikan teman. Ya, jadi aduh aku pengen deh, tapi aku cuma sendirian. Terus aduh aku nggak tahu nih ada temanku, aku nggak ada teman lagi, tapi aku pengen dapet yang ini nih 4 orang peserta. Teman-teman boleh japri admin, nanti dicariin. Jadi kalau masing-masing japri-japri kan nanti dikumpulin tuh ya. Oh udah ada 4 orang, oh udah ada 4 orang, bisa daftar, bisa dapet yang harga 5.450.000 ini dibagi 4. Jadi 1,3-an kalau saya nggak salah ya gitu. Ini sampai 31 Juli. Lalu teman-teman, kalau mau ikut yang offline plus online, tapi ini tuh memang hanya terbatas 20 orang, 20 peserta aja. Karena keterbatasan tempat ya. Kalau yang online, yang full online itu nggak ada batasannya. Tapi kalau yang offline dan online itu memang maksimal 20 orang. Itu kalau satu orangnya 6.500.000 rupiah gitu. Tapi kalau eh, sampai early bird itu 5.550.000. Ini juga hampir 1 juta ya diskonnya dan bisa dicicil sampai 3 kali gitu. Tapi kalau daftarnya berdua ini hanya 10.250.000 gitu, lebih murah lagi. Ini juga early bird-nya sampai tanggal 31 Juli ya teman-teman, bisa dicicil sampai 3 kali. Ini tadi saya sempat kepikir, duh kok 31 Juli ya, aku gajiannya tanggal 1 gitu misalnya. Nggak apa-apa teman-teman, japri admin aja, terus misalnya DP 100 atau 200 ribu gitu ya untuk menunjukkan keseriusan. Tapi aku janji nanti DP apa namanya bayar lagi di tanggal 1 atau tanggal 3 gitu tuh boleh. Jadi tetap dapat harga yang harga early bird gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman daftar, maka teman-teman akan mendapat voucher diskon 50% layanan play terapi dan filial play di Rimba Kenari, Jakarta. Ya, berlaku untuk terapis dan coach filial tertentu. Lalu diskon 50% untuk kelas parenting online yang diadakan Filosofi Montessori Indonesia yang narasumbernya saya. Jadi sepanjang kelas itu nanti selama 7 bulan, kalau saya ada kelas-kelas, itu teman-teman bisa dapat 50% diskonnya. Lalu teman-teman bisa ada potensi magang selama 1 bulan, baik di Rumah Dandelion maupun di Cita Anak Ceria Bogor. Gitu. Tentu saja akan diseleksi dan diseleksi sama sekolah, disesuaikan sama kebutuhannya sekolah. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang ini udah tutup sih sayangnya ya. Kalau kemarin-kemarin teman-teman daftar itu dapat 1 sesi layanan trauma processing terapi secara online. Tapi ini udah nggak ada. Tapi ya nggak apa-apa, masih bisa ikut kelas, ikut harga early bird gitu ya, yang diskonnya hampir 2 juta tuh tadi ya. Gitu teman-teman. Ya, oke, jadi teman-teman, mari kita ikhtiarkan perjalanan pengasuhan minim stres itu. Ya, itu bisa kok ya teman-teman, karena setiap kita berhak menjalani pengasuhan yang akan kita kenang dengan hangat suatu hari nanti. Gitu ya teman-teman ya. Sebelum saya tutup, saya mau jawab satu pertanyaan, dua deh, dua pertanyaan ya. Jadi ada eh, pertanyaan yang pertama, Mbak mau tanya untuk tes kesiapan sekolah, apakah bisa dilakukan untuk anak usia 8 tahun? Saat ini anak kelas 3 SD dan banyak hal yang harus saya perbaiki. Mungkin kalau kelas 3 SD umur 8 tahun bukan tes kesiapan sekolah ya, tapi lebih ke screening tumbuh kembang atau screening apa namanya emosi gitu. Dibawa aja ke psikolog anak dan psikolog pendidikan, nanti cerita apa aja concernnya, nanti apa namanya anak bisa diobservasi gitu anaknya ya. Yang berikutnya, pertanyaan terakhir adalah Ibu, apakah kalau anak masuk dengan umur, maksudnya masuk SD mungkin ya, dengan umur 7 tahun lebih, misalnya dia menjadi anak yang tertua di kelas, apakah berpengaruh pada psikis anak? Hmm, ini sangat tergantung sama orang tuanya. Orang tuanya pede nggak? Gitu. Karena anak itu sangat tergantung sama orang tuanya kan ya, gitu. Kalau orang tuanya malu, orang tuanya oh karena dibilang anaknya ketuaan, kalau orang tuanya jadi sangat tergantung sama orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya pede aja ya nggak apa-apa. Kita kan dalam kehidupan ini memang bergaul cuma sama satu umur aja, kan enggak ya? Gitu. Kita tuh dalam dunia ini
kita bergaul sama yang lebih tua, gitu, yang lebih muda, yang seumuran, yang jauh lebih tua, yang nggak kenapa-kenapa, gitu ya, gitu. Terus bagaimana, apa sih yang kita lakukan selama 1 tahun ini, gitu. Jadi dia juga pede karena, oh dia punya kemampuan yang lain, dia jadi bisa bantu temennya, dia lebih ajak, emosinya lebih tertata, dia punya skill yang dia butuhkan, gitu. Jadi harusnya sih enggak gitu ya. Tapi kita perlu bercermin nih sebenarnya. Kenapa kita tanya kayak gini? Apakah sebenarnya yang kita perlu jujur gitu ya sama diri sendiri gitu. Apakah justru sebenarnya kita ya yang apa namanya terganggu sama omongan orang misalnya? Apakah kita yang gitu? Jadi karena anak tuh sangat bergantung sama bagaimana persepsi kita karena itu yang akan tercermin saat kita ngobrol sama dia. Gitu, teman-teman. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Eh, Sehat-sehat. Ini cuma seuprit aja, tapi ternyata udah 2 jam. Itulah sebabnya kita perlu belajar lebih dalam. Kita perlu mengikhtiarkan perjalanan pengasuhan yang minim stres itu. Kita perlu merendahkan hati untuk terus belajar, supaya kita bisa mengenang perjalanan pengasuhan yang kita jalani sekarang ini dengan hangat gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Gak kerasa udah hampir 2 jam nih. Pas ya ini 9.26 kalau di Bogor sekarang. Selamat istirahat. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di kelas-kelas berikutnya. Maaf lahir batin ya. Kalau saya ada yang salah, pasti banyak salahnya. Itu salah saya. Kalau ada yang baik, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.